Nama saya Ical, panjangnya Ical. Ya. Panjang Ahmad Ferzal. Dikaruniai putra dan putri 5 orang. Yang paling kecil 18 tahun. Paling kecil 18 tahun. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih juga sama panitia yang repot-repot bawa-bawa plano begini ya. Karena hobi saya nyoret-nyoret, jadi nggak pernah pakai PowerPoint gitu. Jadi senangnya begini. Kenapa? Karena memang tuntutan pekerjaan sebenarnya. Jadi saya sama teman-teman sering keliling Indonesia ke pedalaman, ke pelosok gitu. Jadi tidur di tenda seneng gitu ya. Kayak begini mah asik gitu. Untuk dampingin masyarakat biasanya. Jadi yang kami lakukan nggak pernah pakai PowerPoint karena listrik susah. Dan yang paling parah adalah bahasa kita kadang-kadang nggak nyampe gitu. Jadi kalau kami kumpul sama masyarakat, itu ada satu orang yang di belakang, masyarakat juga, dia tugasnya ngasih tahu kalau bahasa kita ketinggian gitu. Nah dia begini nih kodenya, gitu. Jadi dia belakang selalu begitu. Kalau begini berarti ketinggian, kita turunin lagi sampai ngerti begitu. Nah itu yang serunya. Ya alhamdulillah hari ini saya akan cerita soal cara berpikir, karena bangsa kita ini dikaruniai hal yang hebat ya. Sadar nggak sadar, kita ini satu-satunya bangsa yang bisa kumpul guyup dari berbagai macam suku begitu. Sadar nggak sadar kita ini bangsa yang dalam satu Indonesia ini ada 500 bahasa yang berbeda. Dan 300 itu ada di Papua. Karena tiap suku itu beda-beda bahasanya. Dan kenapa saya mulai dari bahasa? Karena bahasa ini adalah hal yang paling hebat dari manusia sebetulnya. Nabi Adam pertama kali diajarkan nama-nama benda begitu ya. Diajarkan semuanya pemahaman itu dari bahasa. Dan kita berniat juga dengan bahasa, kita berdoa dengan bahasa. Dan sebetulnya apa yang di sekitar sini semua sedang bicara sama kita teman-teman gitu. Kayak misalnya spidol ini ngobrol nggak sama kita sebenarnya? Ngobrol, dia ngasih tahu bagaimana cara megangnya, betul ya? Bentuknya memberikan bagaimana cara megangnya begitu. Kalau anak kecil ada yang begini, begitu kan. Tapi semua pasti menggenggam begitu. Ada yang memegang seperti ini. Jadi semua di sekitar kita sebenarnya berbahasa. Pohon itu memberikan bahasa pada kita. Sehingga bangsa kita sebenarnya bangsa yang halus, bangsa yang bisa menyerap banyak. Makanya bahasanya banyak sekali, ungkapannya banyak sekali begitu. Bahasa Indonesia ini hanya bahasa pemersatu gitu. Jadi bukan jadi bahasa kewajiban, tapi pemersatu. Kita satu dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman ke Papua, di sana mereka punya bahasa daerah, tapi semua orang bisa bahasa Indonesia. Karena mereka punya kecerdasan bahasa. Orang yang cerdas bahasa, dulu saya waktu SMA kan ada fisika, biologi, sosial, sama bahasa. Dulu saya ngalamin itu, pembagian di SMA. Nah anak-anak yang masuk bahasa nih rata-rata anak-anak jenius sebetulnya. Jadi kalau kita cerdas bahasa, itu anak-anak yang luar biasa begitu. Karena mempelajari bahasa itu semua kerja nalar itu dipergunakan. Dan dia bisa membangun banyak hal dari dari sisi kejiwaannya begitu. Jadi bahasa luar biasa. Apa yang ada di sekitar kita ini juga memberikan bahasa. Saya akan kasih game kecil-kecilan begitu ya. Ini seru nih, menggambar di permukaan yang off-road. Masih suka naik angkot kan? Masih ya. ini anggap ini gambar angkot. Sengaja muka depannya saya samain. Oke. Kira-kira kalau angkotnya seperti ini, dia majunya ke arah mana? A atau B? Iya, sama. A atau B? Iya? Nggak dikelihatan nih, sengaja. Pokoknya A atau B mana? Cuman ini aja informasinya. Bebas tidak, dia ada arahnya. Ayo, ke A atau B? A, kenapa A? Kenapa A? Angkot. Iya. Kalau B bangkot. Bemo. Ada yang bisa dijadikan ini bahasa nih, dia memberikan sesuatu sama kita, teman. Ada yang bisa kita jadikan Ke A. Ya, kenapa? Itu pintunya kan di sana. Nah, ini yang sering naik angkot, kita kasih tepuk tangan dulu. Kiri ada. Benar, Pak?
ke kiri, betul kan? Ini pintu. Kecuali kalau betul. Betul ya. Nah, ini artinya orang yang bisa baca ini dia punya pengalaman. Karena dia sadar gitu, naik tuh selalu lihat pintunya sebelah kiri gitu kan. Dia nggak pernah berhentiin angkot yang di seberang gitu. Kecuali kalau mau nyebrang gitu. Nggak pernah naik maksa dari yang ada pintunya begitu. Nah, ini bahasa juga teman-teman. Ini artinya informasi yang diberikan begitu ya. Semakin orang berpengalaman dia semakin punya kebijakan. Jadi ada urutannya, ada informasi, kemudian ada pengetahuan, jadi pengetahuan, kemudian di sana ada kebijaksanaan, jadi bijak dia begitu ya. Nah, hari ini kita banyak nerima informasi aja, tapi kita nggak bisa jadi pengetahuan, jadi pusing makanya. Ada tentang informasi tentang teori ini, teori anu begitu segala macam begitu, sehingga kita pusing nggak bisa jadi pengetahuan, dan kita juga nggak bisa ngambil makna di sana begitu. Pada keseharian ini sama, gambar seperti ini, kita bisa ngambil informasi dari apa pengalaman kita begitu. Jadi kalau orang nggak punya pengalaman angkot ya nggak bakal bisa begitu kan. Ataupun yang nggak sadar juga tertipunya sama bentuknya begitu ya. Bentuk pertama yang diprotes bentuknya nggak kayak angkot gitu. Ya seperti itu ya, akan sampai sana. Tapi kalau dilihat lebih jauh seperti ini. Jadi kalau kata guru saya Pak Profesor Yusrusiana, beliau katakan kenapa Indonesia ini hebat karena Allah berikan kita dua hal sebetulnya yang paling sederhana. Kita semua punya modal dan Allah beri fasilitas begitu ya. Makanya modal ini adalah kecakapan kita, fitrah kita yang sudah ditaruh di dalam begitu, yang bisa kita asah begitu. Fasilitas ini lingkungan sekitar. Makanya kenapa kemarin cerita-cerita saya dengar sambil tidur-tiduran ya waktu perkenalan ada anaknya yang dibawa ke camping, dia bisa mendapat banyak kecakapan, betul ya. Dia bisa ada banyak keterampilan begitu karena sebetulnya lingkung ini alam fisik, alam budaya, alam sosial sama kehidupan beragama itu yang mempengaruhi teman-teman. Itu yang ada di luar kita tuh. Yang di dalam itu modal. Jadi manusia ini akan jadi manusia sebenarnya ketika dia bertemu dengan fasilitasnya begitu. Makanya anak gunung itu cara pendidikannya beda sama anak di kota begitu. Anak di pinggir pantai dengan anak di pesisir atau di lembah itu beda lagi begitu. Karena modalnya fasilitasnya beda lagi. Dan mereka diciptakan untuk hidup sesuai keadaannya di sana gitu. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa di terpalan juga ya, disamakan nggak bisa di terpalan juga. Jadi nggak bisa disamain begitu, nggak bisa diseragamkan begitu ya. Nah ini yang jadi masalahnya sebenarnya di Indonesia. Kita ini pendidikan tuh harusnya unik, di mana-mana pun ada. Tapi yang lebih hebat lagi ternyata di keluarga kita pun unik begitu. Makanya kalau konsep kita sebenarnya semua orang di keluarga itu dia berdaulat, dia jadi seorang ketika diajak kabul nih, nikah gitu ya, belum punya anak, maka berdua tuh udah dilantik sebenarnya jadi pendidik rumahan. Mereka udah dapat tugas jadi pendidik rumahan. Suaminya mendidik istrinya, istri mendidik suami kan sama-sama begitu ya. Dan mereka juga ada dalam masyarakat. Jadi ketika mereka ijab kabul, mereka harusnya dilantik jadi pendidik rumahan gitu. Udah pada dilantik belum? Nggak ada sebetulnya. Kenapa teman-teman? Karena gini, kata-kata pendidikan, off-road banget. Kata-kata pendidikan kadang-kadang suka selesai ketika di bangku sekolah. Hanya ada di sekolah saja, tapi begitu masuk ke masyarakat, itu udah hilang gitu. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa percayakan anak kita dididik di jalanan begitu ya. Nggak ada lagi pendidik warungan begitu. Semuanya udah sikut-sikutan. Begitu masuk kerja, kata pendidikan hilang. Bahkan kesulitan orang HRD sekarang gitu, ini orang HRD adalah memberi pendidikan pada para pekerjanya kan begitu ya. Karena mikirnya semua udah hilang kata pendidikan. Yang ada saingan sikut-sikutan gitu kan. Injek kiri, injek kanan, jilat atas begitu ya. Kalau kata Pak Jamil gaya kodok begitu dia bilang. Nah pokoknya udah seperti itu. Harapan kita ketika pendidik rumahan ini kita ambil perannya, kita ambil tanggung jawabnya, maka satu waktu kita bisa taruh anak kita di jalanan, ada pendidikan jalanan, nanti ada pendidik warungan, ada pendidik parkiran. Jadi semua orang punya tanggung jawab untuk mendidik, bukan hanya orang di sekolah saja begitu. Kalau sekarang kan enggak, mental kita, kalau mau dididik taruh di sekolah begitu. Ya, kita letakkan saja di sana. Padahal dalam kata bahasa Indonesia ini sangat minim sekali, pendidikan itu masih belum jelas kita. Ada pengajaran, ada pendidikan, tapi ada satu lagi yang hilang sebetulnya. Nanti kita bicara ya. Kalau bahasa Sunda kan asik tuh ada asih, asah, asuh ya, pas itu ya. Ada 3 hal itu. Nah dalam dunia pendidikan itu sebetulnya ada 3 hal yang dilakukan. Pertama,
menambah pengetahuan, mengasah kecakapan atau keterampilan, begitu ya. Kemudian menumbuhkan sikap. Ini kerjanya sebetulnya. Tapi kalau kita bebankan pada sekolah saja, maka sebenarnya sekolah itu sebenar-benarnya tempat dia isinya mengajar aja. Kalau yang namanya mengajar itu ditambahkan, artinya begini, searah. Itu emang searah kalau sekolah. Makanya kenapa zaman dulu nggak ada protes tentang kualitas sekolah. Ya, betul nggak? Saya orang zaman dulu nih gitu ya. Nggak ada tuh yang protes misalnya, oh ini sekolah kurang begini, semua terima. Karena di rumahnya pun mereka udah ambil tanggung jawab itu. Bener nggak? Kalau saya sih ngerasain betul. Saya ini diseleksi, lahir diseleksi teman-teman. Tapi saya tahu saya diseleksi ketika saya umur 44 tahun. Itu juga gara-gara nonton film Tare Zameen Par. Film India gitu ya. Bahasa, oh ini gua banget nih waktu kecil. Ini saya banget gitu ya. Tapi saya ingat ibu saya pun saya tanya, Bunda, ibu saya sekarang umurnya udah 85 tahun. Dulu, tahu nggak istilah diseleksi? Beliau guru bahasa Inggris. Apa diseleksi? Salah naruh tempat, kata dia gitu. Salah milih, kata gitu. Diterjemahkan. Enggak, itu apa namanya, bawaan anak begitu. Oh nggak tahu. Tapi apa yang dilakukan ibu saya terhadap saya, itu apa yang dilakukan di film itu gitu. Jadi artinya orang tua itu sudah punya tadi, kalau dia udah ambil jadi pendidik rumahan, dia udah ngerti gitu ya. Saya dikasih terapi yang dia sendiri nggak sadar, itu sebetulnya ngasih terapi gitu. Jadi artinya orang tua zaman dulu sebetulnya mereka udah mengerti perannya di rumah begitu. Sehingga kalau di sekolah, ya udah tinggal ngasih pengajaran aja. Memang ngasih ilmu, guru tuh ngasih ilmu aja, tugasnya searah-searah. Menarik nggak menarik itu urusan gurunya gitu ya. Tapi yang namanya ilmu harus ditambah gitu. Yang namanya keterampilan itu harus diasah. Nah ini dua-duanya dilakukan, di rumah juga dilakukan. Nah yang hilang sekarang, kita cuma nepatan sekolah, semuanya kita tuntut. Harus ngasih ilmu juga, harus ngasah keterampilan juga, harus ngasuh juga, numbuhkan sikap kan. Makanya ada pendidikan karakter segala macam gitu ya. Saya termasuk yang agak eh, heran gitu dengan pendidikan karakter, kenapa harus di sekolah. Sedangkan saya pernah jadi guru teman-teman, jadi bisa ngerasain gitu ya, bagaimana tuntutan orang tua begitu. Waktu kita hanya sebentar gitu, sama anak itu waktunya nggak banyak gitu. Jadi kalau kita bisa tempatkan pada tempatnya, maka kerjasama kita akan enak. Mau kita tidak sekolahkan anak atau mau sekolahkan anak, tapi yang jelas ketika kita lihat sekolah, oh ini tempat ngasih ilmu, udah tempat ngajarin gitu. Jadi untuk numbuhin di mana? Di rumah. Asah asuhnya di rumah begitu. Ini tempat ngasih aja gitu kan. Jadi nggak ada tuntutan lagi. Semuanya dikerjakan orang tua. Nah teman-teman yang punya sekolah dan punya kesadaran seperti itu juga sudah membangun kelas orang tua begitu ya. Mereka juga udah bangun hubungan sama orang tua yang baik. Begitu. Karena nggak bisa kalau hanya dengan pendidikan seperti itu. Nah dari hal seperti itu teman-teman sebetulnya yang kita dapat adalah dari bangsa ini ketika pendidikan ini diambil oleh masyarakat begitu, diambil peran kembali oleh orang tua, maka saat itulah sebetulnya kita sudah menjalankan peran kita gitu. Karena modal kita atau fasilitas yang diberikan Allah pada kita ini itu bukan hanya unik untuk sebuah komunitas atau kampung gitu, tapi sebetulnya unik untuk sebuah keluarga. Jadi begitu kita kita putuskan menikah, maka yang unik itu udah bukan kita orang tuanya unik, pasangannya unik, keluarganya unik, anaknya unik begitu. Kalau yang namanya unik itu udah pasti nggak seragam gitu. Makanya dalam parenting itu nggak ada tips dan trik sebetulnya. Kalau ada tips dan trik itu bukan parenting, tapi masak kue bolu aja gitu ya. Karena nanti dipakai YouTube gitu kan, tinggal ditiru. Nggak bisa ditiru. Makanya bayangin kalau kita tuntut ini ke sekolah, kasihan gurunya. Dia cuma satu orang ngadepin 40 anak yang unik gitu ya. Mending 40 anak. Kalau di daerah bisa sampai 200 begitu ya. Satu kelas bisa isi 200, satu guru megangin 4 kelas gitu. Luar biasa. Tapi kalau dia cuma kita tuntut untuk mengajar, ya selesai. Nah udah sisanya mengasah dan mengasuhnya itu kerja sama-sama gitu. Karena kalau cuma mau ilmu, ya udah kasih aja. Masalah dia penasaran apa enggak, nah itu kita pikirin sama-sama kan gitu ya. Sehingga banyak gerakan sebetulnya di daerah juga mereka mengambil peran sekolah tidak lagi sebagai tuntutan untuk menghasilkan anak yang baik, berkarakter, tapi kampungnya. Sehingga banyak kami dampingi di daerah-daerah itu ada sekolah orang tua namanya sekolah Amnasit di Keva Menanu, ada sekolah hama-hama begitu, saya lupa, di Ternate begitu. Jadi orang tua satu kampung mereka ambil kesadaran, udah kita didik anak kita, sekolah kita ringankan tugasnya begitu. Jadi sekolah hanya tempat ngasih ilmu aja.
Nanti prakteknya dilakukan di rumah dan pengasuhannya di rumah. Itu teman-teman. Jadi terkait dengan tadi, dengan angkot ini begitu ya. Nah, hal yang pertama yang paling baik yang kita ambil itu begini. Kan pertanyaannya begini, bagaimana dari informasi ini bisa jadi karakter begitu ya? Bagaimana dari hal yang baik yang dilakukan bisa hidup begitu. Nah, urutan sederhananya begini nih, teman-teman. Informasi, dia jadi ilmu, dia jadi bijak begitu ya. Oke. Ini informasi jadi ilmu jadi bijak. Informasi ini masih seperti gelas kita mau bikin kopi susu nih. Kita ambil gelas panas, kita kasih kopinya, kita kasih susunya, kita kasih gula. Udah jadi kopi susu belum? Perlu diapain? Perlu diaduk ya. Nah, diaduk itu kerja ilmu tuh. Digerakkan, digiatkan begitu. Ya, digiatkan apa? Tadi modalnya, panca inderanya, kemampuan berbahasanya, kemampuan rohaninya, kemampuan jasmaninya, semua dilakukan. Makanya anak-anak ketika dia dilepaskan di alam seperti ini, dia lebih banyak belajar sebenarnya. Kepleset aja di pembelajaran kan begitu ya. Tadi malam saya dengar itu tetangga sebelah saya bilang begitu. Kepleset jadi pembelajaran, dia jalan berhati-hati itu pembelajaran. Makanya teman-teman, dulu waktu saya pertama kali kuliah, saya di bangku kuliah di Seni Rupa ITB dulu. Ada satu dosen yang luar biasa, dia mendetoks kreativitas kita, pikiran kita. Jadi salah satu yang dia bilang begini, kenapa anak di pedesaan itu lebih kreatif daripada anak di perkotaan? Karena mereka jalannya aja tuh mau ke sekolah udah lewat titian, begitu ya. Terus nanti ada sungai kecil mereka lompat begitu. Nanti ada apa dipegang lagi dilempar-lempar. Jadi sambil jalan sekolah aja udah berapa hal yang digerakkan, digiatkan begitu ya. Sehingga mereka selalu menyala di dalamnya. Jadi informasi itu bukan hanya ditaruh saja begitu, tapi udah hidup sama mereka. Apa yang diterangkan sama guru itu emang mereka lihat sehari-hari kan begitu ya. Nah, ada bendanya begitu. Tapi kalau misalnya anak kota ya sudah masuk mobil, keluar mobil, turun gitu. Di mobil nggak tidur begitu, nggak lihat apa-apa kan gitu ya. Karena jam sekolahnya terlalu pagi misalnya begitu, ntar macet lagi. Yang didengar keluh kesah begitu ya. Jadi hilang hilang geraknya begitu, giatnya, digiatkannya, kegiatannya hilang. Makanya informasi penting, tapi perlu digiatkan. Giatkan dulu, gitu kan ya, supaya dia jadi kopi susu. Nah, rasanya itu wanginya itulah kebijakan begitu, pengalamannya gitu, itu ya, menikmatinya itu bijak begitu. Jadi apapun juga kalau sekarang kita terima, kita cobakan dulu. Jangan langsung terima bulat-bulat dan atau bikin pusing begitu ya. Ini kata si ini begini, kata si itu begitu ya. Jangan. Taruh katanya itu jadi ilmu dulu, jadi kita taruh di wadah kita dulu gitu ya. Terus kita cobakan dulu, kita giatkan dulu. Nanti baru kita dapat pengalaman dari sana gitu teman-teman. Sehingga anak-anak juga kita ngerti bahwa ketika dia dapat ilmu dari sekolah, maka dia harus digiatkan juga di rumah gitu. Jangan udah dapat ilmu dari sekolah, ya udah disimpannya di kepala dia, nggak bakal ingat. Nggak ada hubungannya gitu. Apalagi kalau ilmunya itu nggak ada hubungan sama kehidupan sehari-hari gitu. Nah kalau dalam pembelian informasi ini ada 3 syaratnya. Anak-anak itu nggak mengerti itu ada 3. Kalau dalam guru mengajar ya, ini sederhana. Pertama nggak ada bendanya. Anak-anak nggak ada korelasi sama kehidupan sehari-hari, dia nggak ngerti itu. Misalnya anak Papua diterangin kereta api, walaupun dilihatin videonya dia nggak dapat rasanya. Dia cuma tahu, oh itu gambar begitu. Apalagi kalau nggak bisa dilihatin gambarnya gitu. Apalagi gurunya nggak bisa nerangin gitu. Jadi kalau nggak ada bendanya, anak nggak ngerti. Kemudian ada istilah yang dia tidak mengerti, bahasanya. Jadi nggak ada definisinya begitu ya. Definisinya beda. Saya ingat dulu kalau saya kelas 1 SMP dulu semua fisika dapat 0 karena waktu guru nerangin gaya adalah dia nggak terangkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam pikiran saya gaya tuh yang begini-gini tuh. Jadi dia nerangkan gaya, pikiran kita ya model bergaya gitu, begini dengan gaya gitu. Jadi nggak nyambung dan nggak ngerti. Nah makanya tugas berat seorang guru adalah ketika dia menceritakan sebuah pembelajaran, dia harus tahu gunanya buat anak sehari-hari apa gitu. Kalau mau bukan ngetes ya, maksudnya mau membantu guru-guru nih ya, tanya ketika dia ngajarin matematika atau pecahan gitu ya, untuk apa sih? Untuk anak kelas 4 tuh gunanya apa sih buat dia sehari-hari gitu. Karena kalau dia nggak tahu gunanya, maka dia sama nggak taunya sama anaknya sebetulnya. Gitu ya. Jadi
Karena itu akan berguna buat kita bawa sehari-hari. Jadi tadi nggak ada bendanya, kemudian ada apa istilah yang tidak dimengerti. Yang ketiga nih, ada urutan yang terlewat teman-teman. Jadi harusnya dia tahu A, B, C gitu ya. Tahu-tahu dari A langsung ke F gitu. Ada urutan yang terlewat gitu. Jadi dia tidak tahu dulu urutannya. Tiba-tiba udah harus menyelesaikan yang lain gitu. Ini ada hal yang menarik di SMA sampai sekarang masih terjadi. Teman-teman kalau nggak percaya boleh dibedah kurikulumnya begitu ya. Ada masalah ketika anak-anak kelas 1, saya pernah jadi kepala sekolah SMA soalnya, anak-anak kelas 1 itu mereka kesulitan mengerjakan soal fisika. Mungkin kalau kita SMA juga pernah refer lah. Kenapa? Kan matematika ini toolsnya alat untuk mengerjakan fisika, betul ya? Kalau nggak tahu matematika, pasti ngerjain fisika nggak ngerti juga gitu. Karena peralatannya itu, persamaan segala macam, itu untuk ngerjain fisika. Nah, pelajaran matematika untuk menyelesaikan fisika kelas 1, itu diajarin di kelas 3. Sampai sekarang masih. Itu keterlaluan. Itu kalau dulu kami turunkan semua, kita bedah. Terserah pengawas mau ngomong apa, yang penting anak-anak cerdas gitu kan ya. Karena tugas kita kan ngasih pengetahuan begitu. Nah itu yang seperti itu yang banyak terjadi. Jadi langkahnya dia nggak tahu, makanya dia nggak ngerti gitu. Apa ya? Tiba-tiba langsung masuk ke sana begitu ya. Nah ini, jadi kalau ada pengajaran sederhana aja 3 itu. Bendanya harus ada, jangan ada proses yang terlewat, definisinya atau istilahnya jelaskan dengan baik. Jadi kalau kita mau ngasih ilmu sama anak-anak, ngajarkan juga seperti itu. Nah kalau udah 3 ini dapat, penasaran pasti timbul gitu. Anak pasti akan nanya, dia akan belajar sendiri begitu. Kalau 3 ini nggak ada, buru-buru penasaran dia diem aja gitu. Informasinya cuma masuk aja ke kepala. Mending kalau dia ngendep kayak kopi susu ya. Ini airnya nggak panas, airnya dingin. Ya, jadi masih ngambang aja, nanti diganti sama sirup kan gitu. Diambil lagi diganti sama sirup gitu. Jadi panasin dulu airnya gitu. 3 hal ini buat manasin airnya sehingga nanti kita kasih informasi ngaduknya gampang banget di rumah, tinggal disamakan gitu. Tinggal di di sekolah seperti apa dilakukan. Jadi itu yang biasa kita hadapi. Nah, yang menarik bagaimana mengasah ini kita bisa buat kegiatan buat anak-anak ya. Artinya pertama kita jangan pernah berpikir bahwa apapun yang dilakukan anak sehari-hari itu nggak nambah ilmu teman-teman. Jadi kadang-kadang tuntutan kita, ini anak kok nggak belajar-belajar kayaknya gitu ya. Ini anak kok kayaknya gini-gini aja gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita homeschooling nih ya, kita ambil. Saya anak-anak 5 ini berbeda-beda, ada yang sekolah, ada yang enggak gitu ya. Jadi mereka ambil jalan mereka masing-masing ketika udah bisa memutuskan gitu. Nah, apalagi kalau udah masuk usia para akil balik nih, kok kayaknya anaknya gini-gini aja gitu ya. Ibu terutama yang ekspektasinya tinggi banget gitu. Ini anak kayaknya cuman tidur-tiduran, dia mau baca nggak ngapa-ngapain begitu ya. Jadi sama gitu ya. Padahal banyak yang dipelajari, cuma cara kita bertanya atau cara kita ngamatin yang kadang-kadang nggak sesuai dengan mereka begitu. Padahal lagi banyak ada keterampilan. Jadi kalau dibagi gitu ya, termasuk dari bagian fitrah juga, kecakapan yang atau modal yang diberikan Allah pada kita itu ada 4. Menurut Pak Yusril Chana ada keterampilan berbahasa, menulis, menyampaikan, berkata-kata, menyimak, mendengar begitu ya. Kemudian kecakapan rohani, rohani itu termasuk berpikir, berniat, berkehendak atau melakukan sesuatu begitu yang di dalam yang tidak terlihat begitu. Kemudian ada jasmani, jasmani menggerak-gerakkan tangan, tadi menggerakkan nafas begitu ya. Apa yang bisa kita gerakkan begitu. Kemudian yang keempat itu keterampilan indrawi, menyerap panca indera ya, 5 indera itu. Nah, banyak sebetulnya anak-anak yang ketika mereka lagi gabut gitu, kelihatannya lagi bengong gitu, sebetulnya itu mereka lagi banyak menyerap, lagi banyak mengambil dari panca inderanya begitu ya. Kadang-kadang kerjanya nggak jelas, cuma pegang-pegang gini gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebetulnya dia lagi sedang belajar membedakan tekstur. Mungkin anak yang seperti itu begitu ya. Jadi banyak hal yang saya pelajari bahwa kadang-kadang di dalam pengasahan ini yang perlu sering kita lakukan adalah orang tuanya yang bisa mengevaluasi apa yang dilakukan. Jadi bertanya dan menghargai apa yang dilakukan gitu. Kalau dalam ini kita perlu 3 hal tadi, kalau dalam ilmu ini kita perlu apresiasi teman-teman. Supaya dia ekspresinya keluar gitu. Jadi diapresiasi walaupun sekecil apapun begitu. Diarahkan saja. Karena anak kecil, apalagi kalau anak kecil, kerjaannya itu sebetulnya main. Kalau orang dewasa, itu kalau kita lagi ada masalah atau lagi
lagi stres lah begitu, jangan nggak sampai stres lah, sampai lagi suntuk gitu sama pekerjaan, kita biasanya lakukan nih hobi, betul ya? Kalau nggak jalan-jalan, naik sepeda atau kemana begitu, atau kalau ibu-ibu mungkin ada yang belanja kecil-kecilan gitu ya, belanja online gitu, puas rasanya kan. Eh, itu bisa dikerjakan. Tapi kalau anak kecil, kalau mereka lagi dalam keadaan tertekan, mereka cuma punya pilihan main. Jadi memang main itu pekerjaan mereka gitu. Kalau nggak main, diem bengong. Tapi main di dalam kepala. Imajinasi itu udah luar biasa tadi. Pakai lagi, dia lagi mengasah kecakapan rohani dia. Jadi bengongnya anak-anak itu lagi main sebelum di kepalanya. Ya. Saya kemarin baru baca buku hebat banget ya. Ada cerita tentang Helen Keller, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ada anak kecil, dia bisa survive di zaman Nazi Jerman. Jadi dia bisa jadi anak kecil sejati gitu ya. Walaupun dia bilang saya jadi lupa tersenyum. Nah kalau psikolog ngambil sudutnya banyak cerita tentang bagaimana dia menghadapinya. Tapi ini yang mengobservasi dia seorang guru. Dia bilang ternyata walaupun dia tertekan, tapi dia bisa bermain dengan kepalanya, dengan imajinasinya. Nah yang bahayanya ketika anak-anak ini kita nggak kasih ruang mereka untuk bengong berimajinasi, nggak diasah juga kemampuan rohaninya begitu, ya anak-anak jadi orang yang nggak bisa berimajinasi dan lebih mudah ditakutin begitu ya. Dari kecil coba kita lebih senang dikasih reward apa ditakut-takutin? Lebih banyak ditakut-takutin ya begitu ya. Kita juga sama anak sekarang, kalau saya juga evaluasi, dulu pernah evaluasi sendiri, saya lebih banyak nakut-nakutin ya daripada ngasih peluang begitu ya. Ngasih peluang mereka untuk berkegiatan gitu. Nah, untuk masalah keterampilan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana bikin kegiatan yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nah, terakhir nih ada satu penelitian dari seorang profesor matematika. Di sini ada yang suka matematik nggak? Banyak pasti. Nah si profesornya bilang ya, bahwa semua orang itu jago matematik sebetulnya. Cuma ada 3 hal nih. Jadi semua orang tuh bisa berkegiatan dengan baik dengan matematik. Dia cerita waktu dia kecil, dia sebenarnya suka matematika, tapi nilainya jelek terus. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup. Dia senang ngerjain, tapi waktu di sekolah kan dikasih waktu ya. Dia senang, dia bisa nih 10 soal bisa dikerja, tapi dia nikmatin dulu ngerjain 1 soal, 2 soal, waktu udah habis gitu. Maka dia bilang, tapi sekarang dia jadi profesor matematika dan dia bisa menyelesaikan satu permasalahan matematika pelik dunia begitu ya, setingkat Nobel lah begitu di matematika. Maka dia bilang, pertama, jangan ada waktu gitu. Kalau buat matematika jangan ada waktu, kasih waktu yang bebas, luang begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berikan kesempatan anak-anak untuk salah. Jadi kasih soal itu untuk salah. Sehingga dia menemukan cara baru, cara dia sendiri yang go banget nih gitu ya, prosesnya dia nemukan gitu. Dan dia punya kebanggaan akan cara itu. Jadi berikan kesempatan untuk salah gitu. Jadi soal itu dikasih buat salah. Terus yang ketiga, kasih reward. Bukan kecerdasan dia, tapi atas usaha dia menemukan solusinya gitu. Penghargaan lah dalam kata-kata kayak atau dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk simbol atau dalam kamu hebat begitulah ya, bukan karena kamu cerdas tapi kamu kerjanya hebat, lanjutkan lagi bisa lebih baik. Nah teman-teman, kalau kita lihat nih 3 hal ini yang bikin anak-anak kita senang main game. Mau game di handphone, mau game di PlayStation, betul gak? Gak ada waktu main game, gak ada batasan. Kemudian dikasih cara sendiri untuk ngadapin bos-bosnya tuh. Neng, bos mau datang, wah nanti dia berbagi sama teman-temannya, dapat reward dari teman-temannya, hebat ya, bisa ya, ngadepinnya ya, betul ya, dari lingkungannya dapat reward, terus belum lagi dari gamenya begitu menang, gitu ya. Ya, jadi jangan salahkan anak-anak ketika dia nggak mau berkegiatan, karena ada yang bisa ngasih ruang kegiatan seperti ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau bikin kegiatan, cobalah. Waktunya boleh kasih waktu, tapi maksudnya jangan minta waktunya cepat begitu. Jadi turunkan ekspektasi. Kemudian kasih kesempatan untuk salah. Makanya kalau kami di sekolah juga kalau di pengajaran itu sekolah itu tempatnya salah sebetulnya. Dan anak-anak mau melakukan kesalahan sehingga di masyarakat dia melakukan kebaikan gitu. Jangan dibalik, di sekolah dipaksa benar gitu, pura-pura benar, tapi di masyarakat buat salah gitu kan. Di rumah juga begitu, kita buka ruang kesalahan, nggak apa-apa. Kemudian dibuat penghargaan lah, gitu kan. Bikin reward, bikin dinding penghargaannya, terserah itu macam-macam tuh. Pasti ayah bunda bisa tahu caranya sendiri. Ya, ini ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana bikin dia jadi bijak? Nah, ini bijak bukan dibikin. Bijak kebetulan
lagi main ke tetangga. Enggak, kalau bijak ini hasil kerja keras dari tadi, informasi yang diberikan, kemudian kegiatan yang kita bangun begitu, sehingga informasi apapun dia bisa menyerap dengan baik ketika dia sudah berkegiatan. Jadi niatnya membuat anak berkegiatan itu, dia belajar apapun juga itu nyerap langsung tuh, nempel ke dia gitu. Dan ini yang dulu diceritakan sama almarhum bapak saya ketika saya tanya begini, Beh gitu ya, kok orang zaman dulu tuh ya sekolah di kampung, buku nggak punya, dulu kan punya sabak ya, dihapus semua, informasi dihapus tuh, begitu dapat informasi hapus, besok ganti lagi kan gitu ya. Tapi kok begitu sekolah ke Jakarta, masuk Stovia jadi dokter, kan pikiran saya gitu ya. Kemudian dia masuk ke sekolah-sekolah lain jadi pengacara, hebat, pindah ke Belanda, dia bisa jadi pelajar hebat di sana, bahkan bisa bantu kita untuk merdeka gitu dengan advokasi intelektualnya begitu ya. Ada apa sih rahasianya, saya bilang gitu ya. Nah bapak saya cuma bilang gitu, karena ilmu itu diasah, dia bilang. Keterampilan tuh dulu anak dulu diasah. Kalau mau mandi, kita tuh bikin gayung sendiri dulu. Kemudian kalau mau tidur ya mesti benerin tempat tidur yang dari anyaman begitu kan, kalau bolong bisa nganyam sendiri, semua dilakukan sendiri gitu. Mandiri gitu ya. Nah kemandirian inilah yang membuat ini semua terasah gitu. Jadi mikir kan, aduh kalau nggak gini saya nggak nyaman tidurnya, saya harus benerin sendiri. Saya kalau nggak begini, jadi semuanya mikir. Hari-hari itu tiap hari mikir anak-anak, udah nggak nyaman gitu ya. Makanya kita ketemu satu definisi, kita harus jadi orang tua berani, dan anak-anak kita harus jadi anak berani. Berani itu lawannya bukan takut, tapi nyaman. Gitu ya. Nyaman tuh boleh jadi reward, tapi jangan dimanjain terus gitu kan. Beranilah sedikit lah, tegalah dikit lah gitu ya. Karena dalam berkegiatan ini kadang-kadang yang anaknya asik, orang tuanya yang deg-degan. Kayak nonton orang main gantole kan, yang main gantole mah sering banget kitanya, aduh mau jatuh begitu ya. Yang laki mah asik gitu. Dan dia beroleh banyak ilmu di sana gitu. Dia banyak mengasah banyak hal. Tapi orang tua yang deg-degan, padahal dulu kecil juga sama aja gitu ya. Manjat-manjat juga gitu kan. Sampai jatuh juga sama begitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam keterampilan ini, ya buka saja gitu. Biarkan dia menempel, apapun yang dilakukan. Usahakan dia mandiri. Karena kemandirian itu yang kata almarhum bapak saya, dari geraknya, dari pikirannya yang terus beroleh dengan baik, rohaninya terasah, sehingga hatinya pun bersih. Kalau hati sudah bersih, ilmu apa saja nempel gitu. Bahkan mereka bisa berbahasanya banyak gitu, bisa menguasai 5 bahasa kan. Rata-rata orang dulu tuh, ibu saya aja masih bisa bahasa Inggris, bahasa Hokkien, bahasa Padangnya sendiri, bahasa Minang, bahasa Jawa dia bisa, Belanda dia bisa. Jadi kemampuan jadi indikatornya seberapa dia bisa menyerap berbahasa itu luar biasa. Karena bahasa ini, kalau semuanya mulai dari bahasa teman-teman. Bahasa, budi bahasa, ya, lemah lembutan, lahirlah budaya, jadi kebiasaan, dan jadi budidaya, karena itu dilakukan bersama-sama, baru lahirlah peradaban. Jadi jangan kita berpikir peradaban ketika bahasa kita masih buruk. Gitu. Indikator masyarakat buruk itu dari bahasanya. Saya pernah dampingin satu masyarakat di daerah Cengkareng sana, ibu-ibu yang mereka mau bantu suaminya untuk membuat kerajinan begitu ya. Masuk ke sana, udahlah di atas air yang kotor begitu mereka tinggal, pohon mah jangan ngomong, nggak ada sama sekali, hijau-hijauan begitu ya. Terus sambil masuk sana ada satu lapangan. Saya senang dengan bahasa, saya senang dengan istilah begitu. Makanya kalau datang satu tempat saya pengen tahu artinya. Kemarin makanya saya tanya, ini namanya Dharma Caang. Caang tuh terang begitu ya. Dharma ini sama nggak sih gitu? Amal baik nggak sih? Bukan. Oh iya betul. Oh berarti ini amal baik yang terang. Dalam imajinasi saya mungkin gara-gara orang banyak nanamin pohon ya, sehingga itu jadi amal baik yang mencerang kemana-mana gitu ya. Tapi nggak tahu lah gitu, belum nanya gitu, baru mikir nanti perlu ditanyakan kan gitu. Tapi ketika saya lihat sebuah lapangan, itu tempat anak-anak main bola, itu banyak sampah di sana. Saya tanya, Mas, ini lapangan apa namanya? Malu kata gitu. Kok malu ngasih tahu nama lapangan begitu ya? Kemudian berapa hari saya datang lagi, saya tanya sama ibu-ibu, Bu itu lapangan apa namanya Bu? Nggak usah, malu kata gitu. Jadi mereka malu ngasih tahu namanya. Akhirnya saya tanya sama anak kecil, itu lapangan apa namanya? Dengan bangga di atas bolanya dia bilang, ini lapangan tai Pak. Ya, kok mudah banget ngomongnya begitu ya? Saya bilang, kenapa gitu? Ya karena orang buang air sini Pak. Binatang buang air sini sama. Jadi situ memang kotor begitu. Jadi saya bilang, wah ini dari berbahasanya nggak ketemu yang indah gitu. Apa kayak
taman emas yang tersimpan kan begitu ya. Ya, ini kan nyambung juga ketika Rasulullah SAW diturunkan di Mekah itu kan berbahasa mereka buruk, betul ya. Makanya Al-Quran jadi mukjizat karena berbahasanya luar biasa. Orang Arab itu begitu dengar Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu menggambarkan di kepala gitu. Sehingga mereka indah sekali ini. Wah, ini bukan manusia yang buat gitu. Karena nggak mungkin gitu. Jadi bahasanya luar biasa teman-teman. Ketika dulu kan mereka memberi istilah buruk kan, panggil nama orang dengan nama-nama binatang kan begitu. Ayahnya begitu segala macam. Jadi masyarakatnya pun buruk karena bahasanya kacau gitu. Sama ketika kita datang satu komunitas, satu masyarakat yang bahasanya nggak baik, itu pasti kita tahu betapa kita perlu mendampingi mereka begitu kan. Dari indikatornya berbahasa. Jadi ajarkanlah bahasa yang lembut sama anak gitu ya. Saya kemarin satu bus sama dosen di UMN Malang, cuma orang Tasik begitu. Dia lagi bernostalgia cerita soal sekarang udah nggak ada lagi orang-orang tua atau orang muda begitu yang ngomong dengan bahasa kiasan. Gitu. Kemarin saya lupa ada satu kiasan bagus itu. Ngaburu, nggak dapat beas atau gimana pokoknya. Jadi bahasanya itu kalau kita letterless kita nggak ngerti, tapi itu ternyata indah artinya begitu. Jadi orang tua kan dulu sering begitu ya. Kalau bicara itu nggak langsung, tapi pakai kiasan. Tapi kan kiasan ini hanya nyambung sama anak-anak yang imajinasinya hidup begitu. Jadi artinya kenapa dia pakai kiasan dan kenapa kita nyambung? Karena imajinasi kita masih bagus. Sekarang kenapa kita nggak nyambung? Karena imajinasi anak-anak kita jangan-jangan nggak dihidupkan begitu. Jadi kemampuan berbahasa juga selesai sampai di sana gitu. Hilang bahasa-bahasa indah gitu. Hilang tutur-tutur indah peribahasa begitu ya. Atau mau memberitahu orang itu tidak usah langsung begitu. Udah bisa apa namanya? Itu namanya Blacky ya. Gak apa-apa panggilnya Blacky semua. Jadi berbahasa ini luar biasa. Ada satu hal yang kami temukan juga teman-teman begini. Dari semua bangsa atau suku di Indonesia ini mempunyai kemampuan bahasa yang luar biasa. Makanya kita jadi orang yang guyup begitu. Kenapa kita bisa disatukan gitu ya? Karena kita punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Kita mau cari sampai daerah Papua sendiri yang kita pikir mungkin mereka belum budayanya belum berkembang seperti kita. Salah. Justru bahasanya luar biasa. Kita nggak akan bisa ngasih, kalau kita mau mengerti nih teman-teman ya, kita nggak akan bisa ngasih hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena mereka, orang-orang gunung itu, hitungnya nggak seperti itu. Hitungnya seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa pakai ini? Karena ketika berburu mereka lebih mudah melihatnya. Lihat di situ ada 4 babi ya mereka bisa kelihatan kan. Tapi kalau udah 10 kan nggak kelihatan tuh. Mereka bisa bilang begini. Iya. Dan itu pakai bahasa daerah dengan indah bahasanya. Hitungannya udah nggak seperti kita. Jadi jangan dibilang bahwa masyarakat di sana itu mereka nggak punya apa-apa. Dan soal koteka sendiri, saya pernah ditanya sama teman-teman, Pak Ical setuju mereka pakai koteka? Ya dalam saat ini iya, tinggal dikembangkan saja begitu. Karena ternyata ada ketika kami tinggal di satu daerah yang sukunya tinggal di atas pohon tinggi-tinggi itu, Kowai Korombai, yang mereka baru stop makan orang tahun 85 gitu ya. Sebelumnya masih makan orang gitu. Dan teman saya salah lagi, waktu kita lagi api unggun bakar-bakar ubi sama mereka, dia tanya, Amo, di bagian tubuh manusia mana yang paling enak? Langsung dia lihat saya, dipegang tangan saya, yang ini nih enak. Saya langsung nggak bisa tidur. Waspada. Tapi mereka bilang enggak, kami udah nggak lagi. Jadi mereka tinggal di atas pohon tinggi-tinggi begitu. Tapi yang luar biasa teman-teman, cara masuk rumahnya tuh 2-3 pohon jadi satu rumah tinggi, bisa 40 meter pohonnya. Ini masih rendah segini. Itu pintu masuk laki sama perempuan dipisah. Jadi laki masuknya di sebelah sini, perempuan sini. Ruang tamu dipisah. Kita nggak bisa ketemu sama perempuan dulu. Bayangin ya. Mau dibilang nggak beradab bagaimana, lebih beradab kan begitu. Kemudian mereka pakai koteka. Cuma kita gali kan. Kenapa mereka pakai koteka? Rupanya begini. Ini pertanyaannya ya manusiawi ya. Saya bilang sekecil itu kok muat gitu ya. Bahasanya gitu kan dia bilang. Karena begini Bapak dia bilang. Sebelum menggunakan ini ada ritualnya. Jadi mereka ada puasa 5 hari istilahnya. Sambil puasa mereka ke hutan nyari buruan. Dan kemudian di sana mereka ada hal yang nggak boleh dilakukan, ada do and don'ts-nya gitu. Nanti balik lagi ke kampung, balik lagi ke hutan, sehingga dalam ritual itu libido laki-laki turun semuanya.
Nah saat turun itulah mereka dipakaikan koteka. Sehingga ketika laki-laki yang lain berburu, mereka aman meninggalkan perempuannya di kampung. Karena laki-laki yang lain sudah pakai koteka. Jadi koteka itu simbol mengatakan bahwa ini laki-laki sudah tidak ada libido dan turun begitu. Tapi kenapa sekarang Papua HIV AIDS terbesar di sana? Bahkan di Sentani, mohon maaf, ada dispenser buat alat kontrasepsi begitu. Saking sudah jadi, artinya ada budaya yang tidak dilanjutkan, betul ya? Sehingga tadi dipaksakan dari luar, diseragamkan. Kalau kata Pak Yus itu pakai kacamata kolonial. Kalau kamu datang satu daerah, kamu lihat mereka perlu dibantu, mereka lemah, mereka nggak bisa mengerjakan apa-apa, maka sama aja kamu dengan orang kolonial, gitu ya, yang menganggap kemiskinan dan kebodohan adalah komoditi kan gitu. Jadi kalau kita datang satu daerah, maka muliakan. Nah, ini juga kita pakai sama anak-anak. Ketika anak kita lahir, maka jangan anggap dia lemah gitu. Anggap dia punya potensi kan gitu. Apapun yang diberikan pada Allah, ya punya potensi gitu. Kalau kita melihat dia lemah, dia segala macam, dia perlu dibantu, dia perlu segala macam begitu ya, maka kita sama aja dengan bangsa-bangsa kolonial gitu. Kita akan jajah anak kita perlahan-lahan. Kita akan bentuk dia jadi maunya kita gitu. Kita nggak akan hargai keunikan dia kan gitu ya. Jadi sama ketika kita hargai budaya itu begitu. Orang Papua begitu teman-teman. Artinya ada satu rantai terputus sehingga sebetulnya kalau kotekanya diteruskan jangan-jangan mereka bisa nemuin celana yang lebih hebat dari kita kan gitu. Cara berpikirnya dihentikan. Manusia ketika berpikirnya dihidupkan, maka dia lihat besi yang tadinya dilempar ke air dia tenggelam, dilempar ke udara cepat jatuh, tapi begitu pikirannya terus berkembang, maka besi pun sekarang bisa melayani banyak orang untuk terbang begitu ya. Besi itu sekarang bisa mengambang di atas samudra begitu. Karena ada olah pikir yang dilakukan begitu. Nah, tapi begitu dimatikan maka habis semuanya. Akan jadi penjajah, kita akan butakan, kita akan tutupi sehingga mereka seperti seolah-olah harus dirubah seperti itu gitu ya. Nah, untuk bijak nanti kita bicarakan. Ini ada satu pola pikir yang kami temukan di seluruh bangsa Indonesia, teman-teman. Cara berpikir luar biasa begitu ya. Yang kalau kita bilang bahwa yang sekarang ini gini, kadang-kadang kita disuruh sering, ayo kreatif dong, betul ya. Ayo mikir kritis dong begitu ya. Ayo, tapi kita nggak diajarin caranya begitu. Bangsa kita ternyata luar biasa. Kita punya satu cara berpikir yang indahnya luar biasa begitu. Jadi ini bukan punya saya, ini bukan saya cuma nemuin aja gitu. Karena ini ternyata ada di semua suku bangsa kita di Indonesia. Ini teman-teman. Saya mulai begini. Kita ambil contoh di Belanda aja dulu ya. Untuk mudahnya tadi. Di Belanda ini ada satu museum tentang perkembangan bajak. Jadi pertanian mereka dari dulu sampai sekarang tuh direkam teknologinya. Salah satunya tentang traktor atau bajak begitu. Sehingga kalau kita datang ke sana, kita akan bisa lihat ada masa ketika orang membajak sawah tuh hanya pakai kuda dulu ya. Mereka satu bajak pakai kuda. Kemudian terjadi perkembangan begitu, zaman, terus mereka pikirkan, orang makin banyak, kebutuhan makin banyak, lahirlah bajak 2 gitu, tapi kudanya 1. Terus lagi seperti itu, berkembang lagi, zaman berkembang, difikirkan lagi, kemudian lahirlah mulai pakai mesin uap begitu, sampai akhirnya jadi traktor begitu ya. Jadi perkembangannya ada, sampai mereka jadi traktor. Artinya mereka punya garis tumbuhnya sendiri tentang bajak. Nah, bangsa kita pakai kerbau, betul ya? Kerbau itu terbukti kakinya, injakan kaki kerbau itu bikin tanah punya campuran kimiawi luar biasa gitu. Antara kuku kerbau, kulitnya ya, dan hentakan kakinya itu bikin tanah jadi luar biasa. Sehingga berasnya pun beras enak gitu, nggak bisa dikalahkan. Ya, saya nggak anti traktor, bukan. Tapi saya mau cerita begini, ketika kita harusnya dari bajak kerbau kita bisa teruskan jadi bajak apa, tapi gak kita teruskan. Tiba-tiba kita harus ikut jalannya Belanda traktor. Begitu ya, atau jalannya negeri mana traktor begitu ya. Sehingga petani kita ada satu masa ketika traktor itu banyak ngejugruk di sawah karena nggak tahu ngebetulinnya. Ya, belum lagi olinya jatuh ke beras. Produksinya jadi nggak enak gitu kan. Akhirnya tanahnya perlu dikasih urea lagi supaya subur begitu. Jadi ada masa tuh kita ngalamin seperti itu. Sehingga tanah kita sekarang juga kacau balau kan gitu ya. Saya nggak nyalain nggak. Dan nggak bilang bahwa traktor itu buruk, tidak. Itu baik, hanya belum cukup gitu. Ya, cukupnya
kita harusnya kembangkan. Kita percaya diri dengan cara itu gitu ya. Sehingga saya pernah ada di satu tempat di Sulawesi namanya Seko, itu dia perbatasan Toraja. Mereka masih organik betul, tidak tercemari oleh traktor dan segala macam, masih pakai kerbau. Itu berasnya tahan di lumbung 30 tahun. Dan rasa berasnya luar biasa. Saya nggak pernah makan beras enak sana. Makannya cuma pakai garam, kasih kuah aja. Itu bisa 4 kali makan saya. Enaknya luar biasa. Daerahnya pegunungan. Dan itu untuk ke sana kita perlu waktu 3 hari 3 malam lah naik motor gitu ya. Jauh sekali. Dan nanti ada 5 sungai kita harus kita dinaikin motor gitu. Karena ya gantian, karena gak ada jembatan. Jadi harus bawa-bawa seperti ini. Pesawat ada cuman hanya untuk orang sakit dan keperluan khusus begitu ya. Kalau dulu zaman saya belum ada pesawat. Jadi ada satu nilai yang kita nggak tumbuhkan lagi teman-teman. Nah ini dalam bahasa Indonesianya kita bilang ini empati. Ini solusi ya. Jadi hasil itu solusi. Nampaknya solusi. Ini empati atau menyerap ya. Ini imajinasi. Atau kita olah. Ini solusi kita sajikan. Ya, sama ya. Jadi sebenarnya gitu teman-teman. Semua manusia itu punya jalannya masing-masing. Unik ini yang dibilang unik tadi nih. Ya. Jadi teori atau pikiran atau pendapat itu jangan ditaruh seperti kita kerbau ngikutin traktor tadi. Pendapat banyak banget. Itu hasil solusi orang, itu hasil pikiran orang gitu. Betul ya? Kalau kita rubah jalan kita capek, kita nggak jadi diri kita sendiri nanti. Atau kita paksakan anak kita capek gitu, anak kita nggak jadi dirinya sendiri. Tapi taruh ini di sini nih, diserap jadi serapan. Jadi informasi tadi, ini kan informasi kita anggapnya. Taruh di sini, diempatikan, diputar, diolah, difikirkan, ya, kemudian baru sajikan. Gitu. Jadi inilah jadi ilmu nih. Nah yang contohnya begini teman-teman. Saya kalau paling senang anak saya yang nomor paling kecil nih sama kayak saya, diseleksia juga. Baru bisa baca kelas 3 SD gitu ya. Saya juga baru bisa baca kelas 4 SD. Jadi saya bisa survive dulu membaca gara-gara membuli. Ngafalin. Jadi saya selalu cari yang lemah, saya duduk sebelah dia. Karena bisa diancam gitu ya. Jadi kan dulu kan sistem ngajarnya gitu, baca kan berurutan ya. Nah, saya hafalin, terus dihitungin. Ambil atas 1, bawah 1, tengah. Saya tanya sama sebelah, ini bacanya apa? Yang ini, udah saya hafalin. Saya dapat 3 lainnya saya hafalin kan. Begitu giliran saya kan, saya tanya yang mana? Yang tengah. Ya saya baca yang tengah. Gitu ya. Survive sampai kelas 4 SD, nggak bisa baca. Tapi guru nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu gitu ya. Ketika mau baca ya ada masanya begitu. Tiba-tiba saya bisa. Persis yang seperti di film di Tari Zaman Far itu. Kalau kita lihat huruf ini berantakan. Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa mengurutkan dengan baik. Bagi saya ini sama aja nih. Dulu ya. Tapi begitu berlatih bisa. Jadi semua bisa dilatih gitu. Nah proses ini. Proses kita menyerap inilah sebetulnya ini bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu jago nyerap. Jago berempati, jago mengambil salah satu contohnya ada begini. Setiap ada bencana, sumbangan kebencanaan kita besar, betul nggak? Betul. Dan mudah sekali. Orang Indonesia mudah sekali. Perelek itu masih jalan, masih bisa dihidupkan gitu. Walaupun udah nggak ada, tapi gampang dihidupkan. Naruh beras di depan rumah juga masih bisa gitu. Karena jiwa sosial kita ada. Nah ini ujungnya. Tapi di dalamnya sebetulnya empati menyerap. Ini menyerap yang udah mulai terkikis. Tapi jiwa sosial kita ada, itu buktinya kita masih jadi orang Indonesia. Tapi menyerap kita yang mulai terkikis. Kenapa menyerapnya terkikis? Karena sebetulnya orang Indonesia ini jago menciptakan sesuatu teman-teman. Batik itu bukan dari Jawa asalnya, tapi dari India. Diserap sama orang Indonesia di Jawa, dikembangkan sesuai yang lebih bagus lagi begitu. Tenunan Flores itu bukan milik mereka, itu serapan dari Bangladesh, suku-suku dari Bangladesh yang datang juga ke sana. Kemudian dikembangkan jadi teman yang baik begitu. Bahkan banyak budaya kita serapan semuanya. Di Minang sama. Ketika saya pergi ke satu tempat di Gujarat, di India, itu begitu saya lihat, ini orangnya kok mukanya kayak orang Minang semua begitu ya. Kemudian ukiran-ukirannya sama kayak di rumah gadang nih gitu. Kemudian begitu masuk diajak makan, ada namanya kalio, sama kalio juga. Kayak di Padang begitu. Jadi memang budayanya mungkin dari sana, dari Gujarat begitu. Tapi dikembangkan lagi, dihidupkan lagi di sana. Jadi bangsa kita nih bangsa yang jago menyerap, dikembangkan gitu ya, diolah, kemudian dibikin jadi solusi sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau jadi bangsa yang
rahmatan lil alamin udah jadi bangsa kita nih. Karena modalnya dipakai untuk menggunakan lingkungannya gitu ya, untuk fasilitasnya dipakai sehingga dapat hal yang unik begitu. Jadilah bangsa yang unik gitu. Nah, cara berpikir seperti ini teman-teman sebetulnya yang kadang-kadang orang suka begini nih. Ayo kamu kreatif dong, kamu berpikir kritis dong. Itu cuman ininya aja yang disuruh. Tapi kita nggak diajarin caranya nyerap, betul ya? Sama aja minta susu tapi sapinya dilarang merumput gitu. Ayo cepet mikir, tapi nggak pernah diajarin nyerap. Akhirnya bikin solusi seadanya gitu. Dan itu juga bukan, kalau kita kerja di perusahaan itu bukannya garis perusahaan. Kalau kita jadi diri kita itu bukan cara kita banget gitu. Caranya orang lain gitu ya. Atau tadi kita ambil cara orang lain, kita copy paste, kita ajarin aja begitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah ATM, amati, tiru, modifikasi ya, ini bagus untuk moral. Jadi kalau kita mau soleh gitu ya, kita mau tambah moral kita, ambil ATM, amati, deketin orang soleh, tiru begitu ya kebiasaannya. Modifikasi dengan kemampuan kita kan gitu. Tapi kalau teman-teman mau berinovasi, mau bikin karya, atau anak-anak kita mau kita lejitkan jadi berkarya, jangan pakai ATM, pakai emisol nih cara mikir kita. Empati, imajinasi, solusi. ATM cukuplah kalau mau belajar aja gitu ya. Untuk pengajaran boleh buat ATM, untuk moral silahkan. Tapi kalau buat inovasi, untuk mau menciptakan kebijaksanaan tadi itu ya, untuk kita mau bijak, pengalaman mau berkesan, bermakna, maka pakai emisol sama anak-anak. Biarkan dia menyerap, dia mengolah gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana, misalnya begini. Anak saya yang paling kecil tadi, ketika mandi nih, keluar dari kamar mandi, punggungnya selalu basah. Ibunya mau pasti ngomel kan, itu punggung mau dibersihin segala macam. Terus aja tiap hari gitu ya. Kalau kita kan bapak mikir nih, apa nih pasti ada yang lewat nih gitu ya. Kalau saya mikir pasti ada yang belum tahu dia. Saya tanya, Abi, kalau saya uji pengetahuannya kan gitu ya. Kalau mandi harus semua dibersihin, iya bu harus semua dibersihin sampai punggung, iya. Ngerti dia berarti kan? Tapi dia nggak ngelakuin. Besoknya gitu lagi masih gitu ya. Wah ini berarti saya harus menyerap nih, saya harus tahu dia gitu ya. Saya harus ngerti dari kacamata dia. Akhirnya saya bilang, Bi, sebelum nanti kalau udah beres, udah mau andukan, Abah boleh masuk nggak? Malu bah gitu, ya pakai celana lah gitu ya. Nanti andukannya, Abah pengen lihat caranya gitu. Oh iya iya. Pas dia andukan teman-teman, andukan gitu. Dia nggak ke punggung. Saya tanya, kok punggungnya nggak diandukin? Emang gimana caranya? Ya, jadi dia nggak tahu ternyata caranya andukan di punggung begitu. Oh gini dibalik nih gitu ya. Oh nggak mau, itu kan bekas pakai kaki tadi gitu. Oh oke ya gitu ya. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa, dicari aja yang bersih. Kamu gini kan. Jadi diajarin gerakan itu ternyata belum tahu dia. Oke. Besoknya berhasil nggak? Enggak. Masih gagal juga gitu ya. Masih dilakukan juga. Masih tetap aja ibunya ngomel gitu. Kok masih belum bersih gitu ya. Jadi teman-teman nih, saya udah serap ya. Saya sudah pikirkan. Kemudian saya solusikan. Nah ini yang paling asik nih teman-teman nih. Ini daerah kegagalan nih. Inilah kebijaksanaan nih. Kalau saat itu saya hentikan, artinya udah 5 anak susah diatur gitu. Dasar ini anak emang lahirnya hari Kamis misalnya begitu ya. Keluar yang lain-lain gitu kan. Udah selesai nih. Saya selesai sampai sini dan nggak selesai. Tapi saya bilang nggak boleh, saya harus tahu lagi gitu. Akhirnya saya ajak ngobrol lagi. Emang kenapa? Rupanya masalahnya bukan hanya nggak diajarin tadi dia. Kesempatan dia nggak mau yang bekas kaki dipakai di punggung gitu. Jadi kalau dia mau tuh, dia udah punya urutannya. Saya bilang oke, sekarang mana handuk kamu, handuknya? Kepala yang mana? Ini, saya kasih spidol. Ya, nanti Abah beli lagi yang baru lah gitu kan. Terus kaki yang mana? Ini kaki. Ini badan. Jadi dikasih ternyata ada bagiannya dia. Nah itu dijahit. Akhirnya handuk dia khusus tuh. Ada bagian. Berhasil, alhamdulillah gitu. Itu produk tuh, bisnis baru. Iya bisnis baru. Gitu ya. Nah kegagalan ini akhirnya dicobakan lagi gitu teman-teman. Nah inilah kebijaksanaan nih dari gagal. Jadi artinya kalau saya cerita sebagai orang tua saya lebih banyak gagal daripada berhasilnya. Jadi kegagalannya banyak banget sama anak itu daripada berhasil. Tapi kita nggak mau berhenti mencoba, itu aja masalahnya. Kita mau cobakan terus tuntas sampai selesai. Satu hal kita selesaikan gitu. Karena dengan begitu kita jadi ngerti, membersamai jadi lengkap gitu. Kita tahu nih, oh ini modelnya seperti ini, anaknya seperti ini, sehingga kita nggak pernah nyamakan anak-anak seperti apa begitu ya. Jadi banyak hal. Satu hal juga saya mau cerita kegagalan saya, yaitu ketika anak saya yang paling tua
kami kan selalu bilang kalau barang itu punya orang tua ya. Dulu zaman handphone tuh belum kayak sekarang. Tapi udah ada permainan segala macam tuh. Zamannya Nokiaan begitu ya. Kemudian kita kasih karena dia anak paling tua, ini barang punya mami abah. Ini dititipin ya Lik ya. Kamu buat ngontrol adik-adik, buat ditelepon begitu. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan earphone ketika dia senang mendengar musik begitu kita pinjamkan begitu. Tapi ada tanggung jawab di sana. Nah, satu saat dia main sama adik-adiknya di mobil lompat-lompatan begitu. Itu keinjek earphone-nya. Nah, saat itu dia udah mulai menjelang akil balik nih, saya bilang, ini pendekatannya udah nggak boleh seperti itu. Saya harus bicara sama dia. Saya bilang, Lik, oke ya, berarti ini ada masalah nih. Abah harus menghukum diri sendiri begitu. Kebetulan saat itu saya baru habis baca Mahatma Gandhi begitu, bagaimana dia menghukum anaknya salah, yang disalahin bukan anaknya tapi dia menghukum dirinya gitu ya, dengan jalan kaki. Akhirnya saya bilang, udah besok Abah akan jalan kaki ke sekolah gitu. Dia ngeliatin aja gitu ya, nggak usah pakai mobil, kalian naik mobil, Abah jalan kaki. Itu ada 15 kilo, pulang pergi jalan kaki. Mereka di jalan dada-dada gitu. Terus sampai rumah saya pikir, wah ini pasti udah dapat nih. Sambil makan saya ngobrol, Lik, udah dapat pembelajarannya. Emang Abah ngapain sih? Ada urutan yang lewat. Saya nggak tahu salahnya dia apa gitu kan. Jadi semua di kepala saya gambarnya, betul ya? Saya nggak cerita sama dia dan dia juga nggak nangkep masalahnya apa gitu. Kok capek-capek ada mobil pakai jalan kaki gitu ya. Ngapain sih nyusahin diri gitu ya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita sendiri nggak pernah ceritakan, kita udah ambil sendiri gitu teman-teman gitu ya. Itu kegagalan berikutnya JR. Oh kalau kayak begitu caranya, saya harus ngobrol dulu. Saya tanya dulu ini salah bener apa enggak, apa definisi dia, jangan jadi dia nggak ngerasa salah gitu kan ya. Dan nggak ada semua orang di dunia yang mau disalahkan begitu. Coba deh cari, ada emang orang yang mau disalahkan? Nggak ada. Semua orang akan merasa benar kan gitu ya. Nah tapi ternyata ada banyak hal yang kita nggak pernah ngambil. Tapi itu kegagalan itu membentuk akhirnya oke, ini cara kita. Sehingga kita nggak punya tips dan trik begitu. Yang ada apa? Ya jangan berhenti untuk mencoba begitu teman-teman. Jadi ini daerahnya kita menyerap informasi, ini kita mengolah ilmu, disinilah daerah kebijaksanaan tumbuh gitu. Orang yang makin melingkar, ya, makin mekar gitu, bahasanya dia makin mekar, makin banyak pengalamannya, maka makin bijak dia begitu. Betul ya? Orang yang banyak mengambil pelajaran dari kegagalan, maka makin bijak begitu. Dia nggak semena-mena begitu. Nah anak-anak juga sama, dia akan menemukan keunikannya ketika dia banyak bertemu dengan digiatkan, banyak kegiatan. Begini, oh dia harus belajar seperti apa, sehingga dia menemukan, oh ini jalan saya nih gitu. Tugas kita hanya membimbing dia untuk menghadapi hidup banyak hal tak terduga gitu teman-teman. Ya, hidupnya kan banyak hal tak terduga gitu. Sehingga yang bisa kita berikan adalah bekal untuk dia siap menghadapi banyak hal tak terduga gitu. Coba, apa yang kita rencanakan, apa yang pernah terjadi? Enggak kan, dalam hidup. Dalam profesi aja kemarin saya ketemu satu bekas CEO ya. Luar biasa, dia salah satu perusahaan besar di Indonesia lah begitu. Dia bilang, Cang, saya ini dulu mau masuk ITB arsitek, tapi karena dulu arsitek itu harus ada gambar gitu ya, saya nggak punya uang segala macam. Akhirnya dia ngambil kimia. Jadi bukan jurusan dia masuk sana. Salah jurusan dong Pak, nanti dulu dengerin katanya. Dari kimia akhirnya dia cobakan semuanya, dia seriuskan di sana, dia tekunin apa. Jadi prinsipnya satu, cintai apa yang depan mata. Dia bilang gitu. Jadi cintai depan mata. Udah dia ditekunin, akhirnya dia jadi ahli kimia baik. Dia kerja di satu perusahaan, diambil sama ABRI untuk meneliti bom nuklir begitu. Sampai dia senang ngerjain. Akhirnya diambil sama perusahaan kimia juga di Indonesia begitu. Jadi dia bilang, saya jadi ini sekarang nih, nggak ada rumusnya. Jadi kalau saya nulis buku, bohong. Gitu. Dan saya takut orang ngikutin semua kata gitu. Jadi karena apa yang saya bayangkan dulu kecil itu nggak terjadi, dia bilang. Tapi ya kuncinya satu, cinta apa yang depan mata, dia bilang gitu. Jadi apa yang dia dihadapi itu udah jalankan gitu. Ya, dari sanalah saya menemukan bahwa ini nih, kebijaksanaan ini muncul dari banyak kebosanan teman-teman. Nanti ada satu masa yang kita coba gagal. Nah, dari 10 kegagalan itu ada kebosanan kan. Masa gini-gini aja gitu ya. Tapi kalau kita paksakan, maka di sana kita bisa dapat nikmat tak benda di sana gitu. Betul ya? Kebijaksanaan hikmah, nah dapat hikmah di sana tuh. Makanya kita orang kreatif itu yang berpikir dengan emisol itu hanya bisa dikumpulkan oleh hikmah dan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Iya. Indonesia banget. Karena hanya orang kreatif yang bisa dikumpulkan oleh hikmah dan
kebijaksanaan. Kenapa? Orang kreatif mau tekar itu banyak bergerak, banyak mencoba gitu kan. Kemarin saya cerita sama Pak Jaja, ini nih kalau dulu buat saya di mahasiswa Tasik, Banjar dan sekitarnya sampai Ciamis ini tempat-tempatnya orang mau tekar. Bandung itu banyak berkiblat ke sini sebetulnya, banyak tersuasanai oleh orang-orang sini begitu ya. Karena banyak ngulik gitu kan. Makanan aja bumbunya diulik-ulik gitu. Nemuin macam-macam nama gitu kan, sampai banyak hal begitu. Jadi hanya orang kreatif yang bisa dikumpulkan oleh hikmah dan kebijaksanaan. Kalau kita nggak punya hikmah kebijaksanaan tadi, kita nggak punya kebijaksanaan untuk melakukan berapa hal berulang-ulang untuk melakukan sesuatu sehingga kita dapat hikmahnya, maka kita nggak akan bisa kumpul karena kita nggak punya imajinasi tentang hikmah kebijaksanaan gitu. Kita akan dikumpulkan oleh ISO, oleh sistem, oleh hal-hal lain gitu ya, yang bikin kita juga sebenarnya nggak jadi begitu. Makanya jadikan rumah kita ini juga jadi kumpulan anak-anak kreatif, istri kreatif, suami kreatif gitu ya, keluarga kreatif gitu dalam hikmah kebijaksanaan. Karena sama-sama pernah nyoba dan memandang kegagalan itu bagian dari apa tadi? Hikmah dan kebijaksanaan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi ini cara berpikir orang Indonesia. Ini kalau yang mau bikin kita tersesat sama teori. Jadi apapun pendapatnya, siapapun juga yang memberikan, taruh di sini, cobakan dulu. Pas nggak sama jalan kita gitu ya? Oh nggak pas nih, kita coba lagi. Jadi nggak pusing kita nanti rubah-rubah jalan. Oh ini ada sini, kita cari ke sini. Oh ada di sini, cari sini. Sehingga kita nggak punya percaya diri, kita nggak berdaulat di rumah kita sendiri begitu. Itu teman-teman. Jadi cara berpikirnya serap paling banyak. Nah nyerap ini luar biasa. Kalau mau dibilang nyerap ini kerja apa? Kerja seorang intel lah apa ya, seorang. Jadi betul-betul melihat dari Belanda ini teman-teman menemukan teori divide et impera itu bukan dari pikiran mereka, tapi dari mereka menyerap kita. Orang Indonesia ini dia kreatif kalau ngumpul kayak gini nih. Kan kita senangnya ngumpul ngopi ya. Itu lagi transfer ilmu pengetahuan luar biasa tuh. Di warung kopi atau lagi ngobrol, lagi kongko-kongko begitu ya. Itu luar biasa. Nah makanya sama dia, simpul-simpul musyawarah, simpul-simpul ngumpul itu dipotong semua. Jangan ada. Sehingga mereka nggak dapat hikmah kebijaksanaan. Sehingga mudah dijajah. Jadi divide et impera itu yang pertama dihilangkan simpul musyawarah. Kita kalau keliling dari Sabang, Nias, Sumatera, Aceh, dari Aceh ke bawah, terus sampai Kalimantan, sampai Papua, itu kosakata musyawarah teman-teman, itu ada bahasa musyawarah. Di Flores itu, kalau kita di Bajawa ada namanya Medamadzi, itu kumpul musyawarah. Sampai di daerah Papua aja ada Pakimah Hanihano seperti itu. Jadi kosakata bermusyawarah itu Indonesia banget gitu. Makanya kita selalu aman, tentram dan damai begitu. Karena ada musyawarah, kita diajarkan bermusyawarah dan imajinasi kita positif semua. Kita bisa bangun karena kita tadi melakukan semua dan punya hikmah kebijaksanaan begitu. Nah, jadi ketika konsep divide et impera itu ditemukan ya karena sesuai sama tempatnya, itu yang dijadikan Belanda begitu. Aceh kan baru bisa dikuasai ketika ditaruh Sunuk Horgonya, betul ya? Tahu ya Sunuk Horgonya ya? Nah, dulu perlawannya luar biasa. Belanda kalah terus, nggak bisa. Tapi begitu ada Sunuk Horgonya, apa yang dilakukan Sunuk Horgonya? Mencatat teman-teman. Sekarang catatan ada di Leiden di Belanda. Itu catatannya tebal berbuku-buku. Sampai cara orang Aceh mencuri rumah aja dicatat sama dia. Karena dari apa? Dari catatan itulah akhirnya dia bisa dapat penemuan gitu. Jadi jangan bilang bahwa anak sekarang nggak suka baca, nggak suka tulis. Itu iklannya gadget pasti. Karena manusia sejak dilahirkan, secara antropologis, secara manusiawi ya dia pasti suka menulis, suka membaca. Cuma lingkungannya yang nggak tahu caranya gitu kan. Iya. Kalau enggak kitab suci nggak akan turun dalam kertas. Android kalau emang hebat buat manusia dari dulu udah ditemuin gitu. Kertas, tulis dan baca itu udah teknologi paling canggih lah gitu. Udah nggak ada lawannya lagi sebetulnya gitu ya. Jadi berubah persepsi kita. Kenapa anak nggak suka baca, nggak suka, bukan soal kalah sama gadget, tidak. Kitanya yang nggak bisa bikin kegiatan yang lebih asik begitu ya. Itu sebetulnya. Jadi tadi teman-teman, dalam bermusyawarah kita melingkar mekar, dan lingkar mekar ini juga cara orang Indonesia banget, nggak frontal. Ya, orang kalau disalahin kan tadi nggak ada yang mau disalahin ya. Tapi kalau orang langsung dibenerin juga nggak ada yang mau gitu. Lingkar mekar ini kita melingkar dulu pelan-pelan, baru kita dekati pelan-pelan. Yang paling mudah ya, teman-teman kalau di Jakarta tahu komuter lain ya. Dulu pernah dengar berita nggak orang suka naik di atas kereta? Ya, itu kejadian 6 tahun yang lalu loh, baru itu. Orang naik di atas kereta sampai disemprotin pakai air, ya. Sampai kalau di Depok Lama sekarang stasiunnya masih ada tuh dikasih jeruji
apa dari duri supaya orang nggak naik di atas kereta. Terus dikasih bola-bola di tengah tuh, malah orang jadi iya lewatin. Nggak selesai masalahnya, karena reaktif, gitu ya, nggak responsif, karena hajar begitu. Orang kalau dihajar ngelawan, gitu kan. Orang kalau disalahkan pasti ngebantah, nggak mau dong gitu kan, apalagi depan umum gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan sama KIA, PJKA? Pertama diklaim dulu tanah punya mereka yang dipakai masyarakat, sehingga bisa dipagerin. Ya. Setelah dipagerin, semua usaha di dalam bisnis di dalam daerah itu dilarang. Ada tuh saat kita nggak bisa beli minum di sana, karena nggak ada toko. Semua dikeluarin, jadi adil gitu ya. Baru dipakai sistem kartu gitu. Karcisnya pakai kartu. Wah, waktu melakukan tuh orang marah-marah. Wah, apa nih pemerintah kita jadi ngantri gitu. Saya senyum aja dalam hati. Nanti juga udah biasa, pasti terima kasih gitu. Nah sekarang jadi aman semuanya. Jadi yang dilakukan melingkar tuh, nggak langsung frontal. Kalau frontal pasti nggak selesai-selesai. Jadi kalau kita lihat ada masalah ini, ya tadi jangan lihat pakai skala waktu. Jadi pakailah skala hikmah kita. Kita lagi mau cari kebijaksanaan, mau cari hikmah di sini gitu. Jadi jangan berhenti puas gitu. Anak kita udah melakukan apa nih kok nggak selesai masalahnya gitu ya. Terus aja bersama terus. Berarti kita kurang nyerap. Kalau kita idenya kurang, berarti nyerapnya kurang teman-teman. Nggak dapatnya apa sih yang harus dilakukan? Berarti nyerapnya kurang. Apa serapnya kurang? Kalau perlu kita jalan setinggi anak kita di rumah, coba lakukan. Kalau perlu kita tidur di tempat tidur dia, coba lakukan gitu. Jangan-jangan pagi-pagi tuh, oh iya pantesan dia nggak enak, dilihat ada bocor di atas gitu ya. Kita nggak ngerti kan gitu ya. Jadi kita betul-betul lihat dari matanya dia gitu. Karena sekarang semua produk, semua jasa, itu mereka bisa melihat dari balik mata pelanggan teman-teman. Anak kita gitu. Masa kita yang di rumah nggak bisa melihat dari balik mata dia gitu ya. Saya punya teman, dia punya sekolah di Tangerang, ikut pelatihan itu dari Amerika. Salah satu sesinya itu ngamatin bayi. Jadi ini bayi mau apa nih? Nangis apa nih? Itu diamatin. Jadi bayi orang tapi diamatin. Dia bikin pengamatan, deskripsi, nulis tuh pakai kertas, pakai. Dalam hati dia pikir, kenapa gue nggak ngamatin anak sendiri? Tapi dari sana ada ilmunya gitu. Dari apa ilmunya ya? Cuma tadi meluangkan waktu, membersamai, bisa ada waktu sabar gitu ya. Melihat ini anak apa nih, gerak-geriknya apa nih? Ketika dia lagi gerak-gerak kanan lagi apa begitu. Jadi bukan tebak-tebakan, tapi memang ada pengalaman yang bisa diceritakan begitu. Jadi bayangin, anak kita sebetulnya kan begitu ya. Kita bersamai tiap hari, harusnya kita yang pertama kali tahu serapannya, sehingga kita bisa pikirkan dengan baik, sehingga bisa punya solusi yang baik begitu. Dan itu tertular nanti sama anak kita. Mereka punya cara yang sama juga gitu. Dan ini semua ada teman-teman. Olah bela diri kita juga termasuk yang hebat, nggak frontal ya. Coba deh kalau belajar silat di daerah itu, kalau mau dipukul pasti hindarnya melingkar semuanya ya, gitu ya. Jadi sama seperti itu juga. Dan ini gerakannya juga seperti orang tawaf gitu. Artinya kita nggak henti-hentinya untuk terus tawaf gitu ya. Untuk bersamai masalah di sana banyak. Kalau kita tawaf juga banyak hal yang kita pelajari. Kita harus terus kuat doa, terus yakin sama Allah gitu ya. Bukan kerja kita gitu. Saya dulu pernah dikasih tahu sama bapak saya, kalau didik anak nih, anak berprestasi, jangan gampang bangga kata bapak saya. Sama juga ketika anak punya masalah, jangan cepat kecewa gitu. Kamu mah sama aja ceritanya begini gitu ya. Bapak saya bukan orang Sunda, jadi ngomongnya Sunda gitu. Dia bilang, dia ngasih tebak-tebakan gini nih. Nih Cal, ada bapak baru pulang bawa beras. Dulu kan PNS tuh dapat jatah beras ya. Satu anak tuh 50 kilo nggak salah. Enggak deh, 20 kilo. Jadi kalau 3 anak tuh dibiayain beras. Kalau 5 anaknya 2 nggak dapat. Saya anak keempat jadi nggak dapat. Nah bapak sih kalau bawa beras itu, karena dia bilang nih kalau papa bawa beras di punggung, terus kamu jadi anak kecil ya. Pak pengen bawa beras sebesar itu. Gimana caranya supaya anaknya merasa bahwa dia bisa ngangkat beras seberat 20 kilo gitu. Kan berat tuh, padahal anaknya kecil masih 4 tahun. Gimana caranya teman-teman? Supaya anaknya bisa merasa, oh saya bisa bawa berasnya gitu. Kan berat itu. Mau dikecilin enggak, ngomongnya mau sebesar itu, mau sekarung gitu kan. Gimana caranya? Ya? Dibagi-bagi nggak mau, anaknya mau segede itu. Ditukar sama kardus nggak mau, dia pengen beras. Gimana? Disulap nggak mau, diapain? Digerobak nggak mau, dia pengen dipanggul. Ayo. Ya, anaknya begini. Nggak, kalau saya bilang gini, berasnya pura-pura dipegangin, bapaknya megangin, anaknya pura-pura bawa. Sehingga anaknya kan GR, wah, Amir bisa bawa beras hebat gitu. Kalau megangin bapaknya. Lebih berat bapaknya, Pak. Iya, berat bapaknya. Nah, makanya ayah saya bilang, sehebat-hebatnya kamu didik anak, itu masih ada tangan Allah yang megangin. Kamu mah cuma kayak anak kecil yang ngerasa bisa megang beras gitu.
Dan amanahnya mau besar kan gitu ya. Jadi artinya ketika dia berprestasi jangan terlalu bangga gitu kan. Ketika dia masalah juga jangan terlalu sedih gitu. Ada yang masih megangin beras gitu begitu. Itu yang nempel sama saya sekarang gitu ya. Jadi artinya ya seikhlasnya lah begitu kan, bersama dia, nggak ada harapan terlalu tinggi, nggak ada ekspektasi terlalu tinggi. Yang kami harapkan cuma dia menemukan keunikannya begitu. Itu teman-teman. Jadi harapannya mudah-mudahan ya dengan cara berpikir ini juga kita bisa menemukan banyak keindahan gitu, terutama dalam berbahasa. Ajarkanlah bahasa yang indah sama anak-anak, peribahasakah, cara berbahasa yang lain begitu ya, nggak harus seperti itu saja. Dan yang paling hebat lagi ketika kita bisa mengajarkan mereka berbahasa untuk punya niat, berniat yang kuat gitu ya, dengan bahasa yang kuat, bukan hanya visi atau misi begitu, tapi niat, karena niat itu hubungannya langsung sama Allah kan gitu, sehingga mereka bisa tulus, mereka bisa jujur gitu, berbahasa yang indah pada Allah gitu, membujuk Allah, apalagi berdoa, ajarin artinya begitu ya, betapa indahnya seperti itu. Itu saja mungkin. Sudah jam berapa? Pas ya? Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol, ini pembukaannya aja, kalau mau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan silakan Ayah Bunda. Silakan sampai Ayah sini. Bunda, bagi yang mau bertanya. Kita masih punya luang waktu sekitar 30 menit lagi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kosasi dari Tasikmalaya. Tadi ada sesuatu yang saya tangkap, salah satunya mengenai berbahasa, Bang Ical ya. Kalau saya saya tangkap bahwa berbahasa itu salah satunya merupakan kemasan paling gampang dilihat kan gitu ya tadi. Nah kebetulan kalau di tempat tinggal saya, nah salah satunya kampung yang ya mungkin cara berbahasanya belum seindah yang dibayangkan gitu ya. Nah beberapa tahun saya sudah tinggal di situ dan rencananya sih ingin tetap di situ. Nah dan anak-anak kami ini sudah mulai diberi bonding gitu ya, supaya cara berbahasanya anak-anak itu tetap terjaga. Nah yang jadi pertanyaan nih, bagaimana nih sikap kami sebagai orang tua, nah supaya anak-anak kami cara berbahasanya tetap bisa dijaga. Nah kemudian pengaruh dari lingkungan itu juga tidak terlalu signifikan bisa dipengaruhi gitu sama anak-anak kami. Nah yang jelas sebetulnya kami juga ingin bisa mewarnai sebetulnya di lingkungan. Nah ya pertanyaan yang kedua, nah kira-kira bagaimana cara kami supaya bisa mewarnai cara berbahasanya di lingkungan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahasa kita harus lebih banyak daripada yang didengar anak di luar rumah. Lebih banyak bicara, lebih banyak komunikatif sama anak begitu ya. Dan libatkan juga dia dalam doa tadi, dalam berniat. Hari-hari jangan hilangkan dari berniat. Mau ngapain nih, niatnya mau apa nih begitu ya. Mau main niatnya apa. Oh biar ini, mulai dengan bahasa mereka gitu. Dan banyak berkegiatan berapa. Jadi artinya mewarnai jangan jadi target dulu Pak gitu ya. Kita mewarnai keluarga sendiri aja gitu dengan. Kadang-kadang kan saya juga ngalamin bapak ini kan kalau udah capek kan. Mau ngomong aja udah males gitu ya. Tapi harus kita paksakan bahwa bicara sama anak itu harus lengkap, harus dalam satu tatanan kalimat yang selesai gitu. Jadi kadang-kadang kita cuma iya, gitu ya. Bagus gitu ya, nggak lengkap. Jadi usahakan kita juga mengukur ke diri kita gitu. Kalau bicara sama anak, selesaikan kalimatnya gitu. Sehingga dia belajar, dia akan cepat, dia nyerapnya lebih mudah. Anak sekecil ini apalagi kan kepalanya diciptakan lebih besar daripada badannya karena itu masa penyerapan paling besar gitu. Jadi buat waktu-waktu atau bikin kegiatan yang kita harus maksain dari bapaknya sih gitu ya. Kalau ibu mau udah sering berbahasa lah gitu. Kalau bapak kadang-kadang diam gitu ya. Saya ngerasain gitu ya. Tapi harus dipaksakan. Bahasanya komplit gitu, lengkap dari apa objeknya, apa subjeknya gitu, keterangannya apa, sifatnya apa itu lengkap gitu. Dan itu dibiasakan
nanti semua teman pasti punya caranya sendiri gitu. Tapi saya pikir jangan sampai bahasanya yang lengkap itu dia dapat di luar gitu. Itu yang kejadian gitu. Saya waktu anak-anak usia SD ada beberapa anak yang saya taruh di sekolah negeri gitu. Kan teman-teman bilang, oh nanti bahasa, tapi alhamdulillah nggak ada. Mereka nggak bawa itu ke rumah gitu. Karena di rumah mereka tahu tata bahasanya seperti apa. Jadi nggak seperti, oh nggak ada tuh gitu ya. Itu nggak dibiasain dari kecil. Jadi, kalau mau minta ada caranya dan ada bahasanya gitu. Jadi untuk berkomunikasi di rumah mereka jadi harus berubah. Kan sama seperti ini, kalau orang begitu masuk Singapura jadi pembersih semua, betul ya? Tapi begitu keluar lagi, udah jadi pengotor lagi. Buang sampah sembarangan. Karena suasananya kan dibangun di sana. Dan kalau kita bangun suasana di rumah kita, maka anak-anak pun akan tahu gitu. Bahkan mungkin nanti dia udah terbiasa, dia bawa itu keluar gitu. Jadi kalau saya nasihat ke diri sendiri dari bapaknya Pak, biasanya bahasanya lengkap gitu. Jadi ajak dia berbahasa, ajak dia mengetahui sesuatu. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa bacakan buku sama dia. Jadi baca keras itu luar biasa. Read aloud gitu ya. Ini cara nih kalau di pengajaran tuh, baca keras gitu sama dia. Dan baca sama-sama. Anak duduk gitu ya, kita bacakan. Bukunya juga ada tuh buat anak-anak khusus gitu. Mulai banyak gambarnya, dia bisa cerita. Habis itu selesai bisa kita peluk, itu luar biasa. Itu nggak dia dapat di luar gitu. Itu akan kalah semua yang namanya informasi itu ya airnya dingin di luar. Tapi begitu masuk rumah dihangetin airnya gitu. Karena dia tahu ini saatnya untuk nyerapnya banyak gitu. Gitu Pak. Insya Allah lah. Kalau seperti itu apalagi Bapak bisa menularkan kesadaran pada rumah tangga yang lain, berkomunitas gitu ya, ngumpul, sarang-sarang ngomong betapa pentingnya berbahasa atau dengan segala macam cara lah, ngopi gitu, insya Allah pelan-pelan terwarnai. Yang penting rumah kita jangan capek dulu gitu, jangan capek memberikan bahasa yang lengkap, indah sama anak gitu. Gitu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian. Kebetulan saya ini sebagai guru sekolah dasar, asalnya dari Kabupaten Ngajar Kota Tasik. Tempat mengajar saya kemudian dekat dengan Akang ini. Memang daerah saya itu selalu diamati. Kok anak-anak yang di daerah Akang ini kasar-kasar. Betul kan? Betul apa yang Akang katakan, dari bahasa buruk itu melahirkan peradaban buruk. Iya betul, memang tingkat kejahatan atau apa ada kasus itu sering dari Cipapagan. Bisa tahu ya Kang? Benar ya? Ya, yang nakal-nakal itu termasuk lulusan dari sekolah saya, kadang jarang yang diteruskan, udah pada nakal gitu ya. Saya lihat latar belakang memang kebanyakan pendatang kontrak di sana. Yang bapaknya memang dari latar belakang keluarga juga. Itu di sana kayak udah dari dulu. Dari mana ya anak nakal? Cipapagan. Betul, karena kalau Kang ini baru ya di sana ya. Nakal nggak? Saya di sekolah juga termasuk sulit. Bahasanya itu gitu, kancing coplok gitu. Kancing juga. Ya kancing coplok. Anak-anak itu udah termasuk sulit. Karena kalau saya kan tentang di SD hanya dari pagi sampai siang gitu kan. Di saya di rumah itu anak-anak kadang orang tua kan nggak ada guru semua pulang. Bener. Jangan dibebanin ke sekolah gitu ya. Iya. Setuju saya. Kena TP. Iya, curhat. Tempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kita pakai kacamata anti kolonial itu tempatkan pada tempatnya. Lain salah satu yang kedua, memandang itu baik hanya belum cukup gitu kan. Jadi betul Pak. Yang paling indah itu memang berbahasa tadi harus di rumah. Di sekolah nggak akan bisa selesai gitu. Di sekolah hanya cuma ngasih pengetahuan ya, iklannya saja. Sebenarnya sekolah itu tempat iklan pengetahuan, tempat menghidupkannya, menghangatkannya di rumah sebenarnya gitu. Keputusannya di rumah. Iya. Berapa negara? Saya bukan bilang bahwa Singapura baik, tidak ya. Dia kan kecil ya, hanya berapa RT lah istilah kalau di kita gitu ya. Itu semua diselesaikan di rumah sehingga anak TK itu guru TK cuma 1 orang. Karena udah selesai di rumah semua, toilet training udah selesai, semuanya udah selesai di rumahnya udah beres gitu. Jadi beres, gurunya juga gampang gitu, ngasih pengetahuannya mudah gitu. Nah kalau kita kan di rumahnya, jadi tadi Pak, jadilah pelopor kalau mau berbahasa dengan baik sama anak-anak, bikinlah kegiatan berbahasa. Dan yang paling indah itu Al-Quran sudah, nggak ada yang lain gitu. Hafalin Quran, baca Quran udah awal gitu ya, untuk ngajarin keindahan gitu. Apalagi dikontekskan dengan kehidupan dia, doa itu jadi hidup begitu, bukan hanya refleks ya. Jangan sampai anak boleh kasih kesempatan dia untuk berdoa dengan bahasanya, dengan keindahannya gitu. Merayu kan itu, belajar merayu. Kita belajar merayu Allah gitu. Seperti itu.
Sehingga ya berbahasa jadi apa? Jadi kebutuhan gitu. Jadi keindahan awal gitu. Ada lagi teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Di tiap poin itu ada empati atau imajinasi dan solusi. Bisa di breakdown nggak, Bang? Misalnya poin empati itu titik kritisnya seperti apa? Misalkan yang saya alami, kenapa orang tua atau kenapa kita tidak memiliki empati? Misalkan sensitivitasnya rendah, kesabarannya juga rendah. Apalagi misalkan masalah imajinasi, poin-poin apa aja yang harus dielaborasi, misalkan knowledge, wawasan, dia bisa ngolah kalau ada wawasan, kalau nggak ada wawasan susah nggak ngerunning masalah. Mungkin bisa dielaborasi lagi. Ya, di empati ini yang pertama modalnya niat tadi. Kita kadang-kadang suka diremehkan soal niat ya, padahal dalam banyak hal niat gitu ya. Dan doa jadi satu set itu, niat dan doa. Jadi kita akan kuat ketika kita kuat niat di sini. Jadi niatnya untuk apa nih gitu? Nyerapnya mau ngapain gitu? Kalau niatnya nggak kuat, maka kita nggak akan selesai nih prosesnya. Ke atasnya nggak akan selesai karena di atas ini perlu banyak kerja keras gitu. Jadi kalau niatnya kuat, sungguh-sungguh, maka bisa jadi gitu. Jadi artinya kan kalau ada niat itu kan kemauan. Ya. Jadi kalau mau pasti dikasih kemampuan. Kalau mau pasti ada 1000 jalan. Kalau nggak mau pasti ada 1000 alasan kan gitu ya. Jadi mulainya dari niat sama mau dulu, mau gitu. Nah mau ini ya tadi dorongannya apa? Kita maunya untuk mengerjakan apa begitu. Kemudian ketika menyerap ini kerja yang paling besar adalah indera. Jadi nyerap, kita melihat, kita amati, kita dengar gitu ya, kita rasakan gitu. Itu yang sebetulnya yang juga kadang-kadang kita jarang digiatkan gitu. Waktu kita kecil juga banyak karena kita nggak mandiri, jadi kegiatan indera itu banyak yang lewat gitu. Seluruh panca indera. Merasa aja kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Anak-anak juga sekarang makanan aja kan banyak milih ya. Karena nggak pernah dikenalkan sayur dengan berbagai macam rasa gitu ya. Kemarin saya baru ngerasain satu lalapan yang enak gitu ya. Karena lidah saya dari kecil dibiasain sama ibu saya untuk ngerasain apa saja gitu. Sampai merica juga harus dirasain. Jadi ada kegiatan bantu ibu di dapur itu ngerasain semua bumbu gitu. Coba cabai, aduh nanti pedas, nggak apa-apa ada air gitu. Oh iya pedas gitu. Merica gitu, wah bersin ya, sampai kemana ke Indo. Jadi semua itu ditanya sama ibu sehingga kegiatan berbahasa kami itu banyak di dapur. Jadi merasakan, oh kemiri itu sama merica itu apa? Kok digini keras ya begitu ya? Kok keras ya, bunda kenapa keras? Oh karena ini. Jadi banyak di dapur dari bumbu-bumbu gitu rasa, sehingga anak-anak ya udah nggak milih makan sayur bayam pakai garam gitu ya, itu udah enak gitu buat kita. Jadi udah cukup nih gitu ya. Ya kebetulan juga dulu iklan makanan jarang kan gitu. Gak ada lihat di Instagram gitu orang bikin makanan gitu. Jadi kalau di empati yang pertama niat, kemudian indera dikuatkan, terus yang ketiga juga di empati ini kemampuan kita untuk untuk memilah, bukan memilah ya, maksudnya bisa mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sebetulnya ngumpulin literatur atau baca segala macam diserap. Nah, membaca dan membaca tulisan itu termasuk di bagian penyerapan sebetulnya. Ini yang kadang-kadang berat gitu ya. Malas nulis, malas baca gitu ya. Nah, kita kehilangan banyak data di situ. Kita banyak tulisan itu kan pengalaman orang 40 tahun dibikin satu buku ya. Jadi kalau kita baca satu buku, kita bisa baca pengalaman dia 40 tahun gitu. Satu buku itu hasil research dia 35 tahun, kita bisa kumpulkan di satu buku gitu. Jadi betapa nilainya buku atau membaca itu. Jadi kalau menyerap, semakin banyak serapannya, semakin tinggi nanti imajinasinya. Jadi kalau dia nggak bisa, kuncinya di sini sebetulnya. Kalau di sininya nggak kuat, maka ini nggak ada. Ini tuh seperti landasan pesawat teman-teman. Pesawat ini dia nggak akan bisa terbang tinggi ya. Atau gini nih, saya dulu sering baca komiknya Chin Mi ya, Kung Fu Boy. Ada satu jurus itu yang diajarin sama gurunya, bikin burung nggak terbang. Jadi dia bisa tahu ketika kaki burung mau nginjek. Kan burung itu kalau terbang dia perlu nginjek tanah kan. Ambil ancang-ancang untuk terbang begitu ya. Nah saat itu tangannya diturunin. Gitu. Jadi burungnya nggak jadi terbang. Tapi kan itu sulit ya. Tahu kapan dia mau nginjek tanahnya, diturunin tangannya sehingga dia nggak bisa nginjek. Jatuh lagi gitu. Nah, menyerap ini seperti tadi, seperti landasan. Jadi makin bagus landasannya, makin panjang, makin tebal betonnya, maka pesawat yang terbang itu bisa pesawat yang menjelajah antar benua. Tapi kalau landasan cuma tanah ya cuma paling kota-kota aja gitu.
Jadi imajinasi kita, pikiran kita akan luas dan terbang jauh ketika landasannya kuat gitu. Nah ini yang sering kita abaikan, landasannya gitu, menyerapnya. Kalau ini udah kerja mudah ini, semua orang udah bisa. Jadi airnya udah hangat ini. Ini semua bisa diambil di sini, dimasukkan datanya segala macam, diolah lagi, dijadikan, baru disajikan gitu. Jadi yang sering kita lewati dinyerapnya gitu. Orang justru mikir, cara pikir kita apa dalam pikiran kita kalau orang berpikir pasti begini, betul ya? Itu karena dari gambarnya Socrates orang bule begitu kan. Kalau orang Indonesia mikirnya nggak kayak gitu. Mikir kita ya lagi kayak gini mikir semua. Kita lagi jalan tuh mikir semua. Dan anak-anak juga semua lagi berpikir sebetulnya, lagi menyala-nyala otaknya begitu. Jadi iya, dan kita nih bukan orang yang pengen kreatif sendirian. Makanya otak kita taruh di otot. Banyak tarian yang menceritakan bagaimana menanam padi, betul ya? Tarian untuk menanam beras begitu. Kemudian ada adab-adab yang ditaruh dalam tenunan atau batik begitu kan. Ada juga tata cara kampung yang ditaruh dalam corak di dalam rumah gitu. Atau dalam tadi tata ruangnya begitu. Jadi kita bangsa yang sebenarnya pikirannya bukan hanya di otak. Jadi kalau suruh mikir bukan begini kita nih. Suruh mikir ya ini mikir kita begitu. Bukan yang begini nih. Itu bukan mikir. Itu mau buang setoran begitu ya. Itu mau ngeluarin bukan ngambil gitu. Jadi mikir kita tuh beda teman-teman. Cara pikir kita luar biasa. Sehingga cerita-cerita juga tadi. Ketika satu bangsa bahasanya berkurang, maka cerita-ceritanya kurang. Di Aceh kan mereka punya kearifan sendiri ya, Smong ya. Yang sebelum tidur itu diceritakan dengan bahasa mereka bagaimana kalau air tiba-tiba surut, burung pergi ke gunung gitu ya. Kemudian itu pasti ada tsunami. Karena mereka sering berulang. Saya buktikan sendiri ketika tsunami Aceh kami kebagian datang ke Sabang, itu nggak ada korban jiwa, yang ada turis. Orang aslinya nggak, selamat semua. Karena mereka masih Semong masih ada. Kalau di Banda Acehnya kan udah campuran tadi. Jadi artinya ketika bahasanya masih sering diucapkan, dan itu indah bahasa Semong itu. Dia kayak puisi, diceritakan sebelum tidur begitu. Dan itu untuk diingat. Jadi cara ngingat kita, cara ngajar bangsa kita ya nggak seperti mereka, nggak hanya searah gitu. Pakai lagu, pakai tarian gitu kan, pakai bunyi-bunyian gitu. Bahkan saya ingat waktu saya sekolah di Jawa, itu untuk upacara kami dipanggilnya bukan pakai siap gerak, tapi pakai tarian. Jadi satu anak laki diajarin gerakannya Gatot Koco lengkap tuh, ada 5 jurus deh jalannya. Perempuan gayanya Sri Kandi, pakai selendang. Jadi tiap upacara kita pakai selendang, dipanggilnya pakai gamelan. Dari kelas kita jalan gaya Gatot Koco yang laki, yang perempuan gaya Sri Kandi. Wah nari gitu kan, saling ledek-ledekan, udah capek nih, energi udah habis nih. Udah diem kan? Ya, kepala sekolahnya muncul, yuk sekarang kita upacara. Udah, gak usah pakai siap gerak. Semuanya pada diem. Karena ngelihat udah pada capek, supaya energi udah hilang gitu, habis gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak hal gitu, keindahan-keindahan budaya itu bukan jadi gini teman-teman, kalau ada yang buruk itu bukan budaya, minum-minum bukan budaya, klinik bukan budaya, yang erotis bukan budaya. Yang namanya budaya itu pasti indah, pasti Al-Quran, pasti Allah gitu. Jadi kalau ada yang itu bukan, itu kebiasaan. Jadi kami selalu bedakan kalau datang ke daerah, wah ini budaya kami, apa mabuk-mabuk. Oh, kita nggak langsung bilang, tapi kita bilang itu kebiasaan. Kita urutkan ke belakang, itu pasti ada kejadian barunya, itu bukan dari dulu gitu. Kalau yang namanya dari dulu itu pasti indah, luhung, dan tentrem gitu. Fitrah, pasti fitrah kalau budaya itu. Tapi kalau yang erotis, mabuk-mabukan, atau pagan begitu ya, yang menyembah segala macam, itu pasti itu budaya baru, itu kebiasaan baru pasti yang muncul kemudian. Gitu. Kalau kita urutkan pakai ini nih, kita tarik lingkar-lingkar ke belakang gitu, pasti ketemunya nggak begitu mereka, gitu ya. Itu yang biasanya Pak. Jadi kalau di empati nih yang seninya di sini, kritisnya di sini, niat, doa, kemampuan untuk mau menyerap banyak gitu, menyerap. Jadi betul-betul menyerap ini kita nggak boleh memutuskan. Jadi kalau menyerap itu sama kita dampingin masyarakat, kita menyerapnya, dia mau bilang apa kita dengerin aja. Dari sana nanti kita dapat jalannya, masuknya dari mana gitu. Dia mau bilang, Pak saya ini ateis gini-gini, wah dengerin aja. Nggak boleh kita bilang, oh nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa difrontalkan gitu. Jadi penyerapan ini betul-betul kita terima aja semua. Bahkan kita pelajari konsep yang begini teman-teman. Konsep yang paling buruk aja kalau kita niatnya baik begitu ya. Kita bisa jadikan itu pembelajaran ujungnya gitu. Tapi kan masih banyak yang baik gitu. Ngapain diambil yang buruk gitu kan. Belajar teorinya, belajar bukunya di sini nih.
baru diolahkan gitu. Jadi di sini kita panasin betul airnya kita gitu. Cara berpikir kita beda gitu. Kita banyak nyerapnya, orang Indonesia banyak nyerapnya gitu. Makanya alamnya diciptakan banyak untuk berkontemplasi kan gitu ya. Suasananya juga seperti ini gitu. Tapi ketika kita ditaruh di kota yang semuanya terburu-buru, tergesa-gesa, habislah peradaban kita. Karena semua keluar seperti perang tanpa adab kan gitu ya. Ten. Lihat lampu merah, nggak ngasih kesempatan orang nginjek kopling, udah ngebela gitu. Jadi udah perang tanpa adab begitu. Dan perang tanpa adab inilah yang menghancurkan peradaban. Jadi kenapa bangsa kita yang dulu hebat gitu ya, luhung begitu, tiba-tiba terpuruk begitu? Ya karena tadi perang tanpa adab, perangnya nggak pakai adab gitu. Padahal perangnya kalau kita semua pakai adab. Kalau perang tanpa adab itu semua orang yang sudah punya pengetahuan pasti dibunuh. Ganti raja baru, itu bukan cara kita tuh. Itu cara kolonial begitu. Yang ditularkan ke bangsa kita. Sehingga kalau dia jadi pemimpin, maka semua orang tuh harus orang dia. Ya kan? Makanya pengetahuan tuh hilang, nggak dilanjutkan. Ya kan? Kalau kita kan enggak, kalau kita tiru Rasulullah, orang tahanan perang itu suruh ngajarin anak-anaknya. Kan gitu ya. Tahanan perang yang punya ilmu ya ngajarin anak-anaknya gitu. Jadi ilmunya terus berkembang, terus mekar gitu. Enggak diputuskan gitu, enggak semuanya dihabiskan gitu. Hanya orang kaum saya aja yang menang gitu, enggak bisa gitu. Nah, ini yang kalau perang tanpa adab seperti itu. Ahli panah, ahli pedang pada zaman itu ketika raja baru ini dihancurin semua. Mending dia bisa bikin yang lebih baik, tidak malah tambah buruk gitu kan kualitas. Nah itu yang karena apa tadi nggak pakai nilai lingkar mekar gitu teman. Itu. Ayah bunda mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.54 di HP saya. Kita cukupkan untuk sesi ngobrol pagi bareng Bang Isalnya. Karena kita harus